seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran yang sulit. Tetapi meskipun demikian, menghadapi murid-murid fraksi baik ini, Jin Pinger masih menunjukkan senyum menawan. Dalam kegelapan, dia terlihat sangat lembut dan menawan. Tentu saja ini aku, Gongzi lembah Fenxiang ini. Kenapa, kita baru bertemu beberapa kali dan kau sudah memikirkanku? Wajah Lixun memerah, melangkah mundur, menjawab, siapa yang enggan berpisah denganmu? Kamu wanita jahat ini, kamu telah menyebabkan masalah pada adik perempuanku Yan Hong, sekarang aku ingin membuatmu membayar hutang darah ini. Berbicara, Lixun melambaikan tangannya, sosoknya seperti kilat, sudah menyapu Jin Pinger. Zheng Susu mengerutkan kening, ingin berbicara, tetapi berhenti, murid-murid di sampingnya ragu-ragu sejenak, dengan teriakan juga naik. Jin Pinger mendengus, ekspresi mengejek melintas di matanya, tetapi dengan begitu banyak musuh dan dia sendiri saat ini kelelahan, jelas dia tidak akan memaksakan situasinya. Di wajahnya yang lembut, jejak tekad melintas, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama dengan teriakan ringan, cahaya ungu menyala dari tangan kanannya, energi pembunuh melonjak. Lixun telah bertarung beberapa kali dengan Jin Pinger, tahu kekuatan wanita jahat sekte jahat ini, segera waspada. Pada saat yang sama desahan angin datang dari belakang, banyak saudara juniornya berkumpul. Lixun terkejut, cepat-cepat berteriak agar mereka berhenti. Semua orang kaget, satu persatu mereka berhenti. Namun, pada saat yang kacau ini, cahaya ungu meledak di depan, seperti bola api ungu berguling. Lixun berteriak keras, memblokir dirinya di depan kelompok, pedang surgawi di tangannya terulur, bertemu dengan cahaya ungu ini. Namun kekuatan yang tampak kuat ini, setelah Lixun bertabrakan dengannya, mengerutkan kening, tertegun, kekuatan yang diharapkan itu malah seperti selembar kertas, berhamburan saat disentuh, dan di balik cahaya ungu, Jin Pinger tidak terlihat dimanapun, dia sudah menghilang ke dalam kegelapan. Lixun menjadi marah, dengan penuh kebencian berkata, wanita jahat yang licik, jatuh untuk tipuannya lagi, cepat kejar. Setelah berbicara, adalah yang pertama bergerak, murid-murid lain secara alami mengejarnya. Zheng Susu membuka mulutnya hendak berbicara, tetapi melihat mereka dengan cepat bergerak, menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, dengan hati-hati melihat sekeliling dan perlahan mengikuti. Lixun membenci Jin Pinger, saat mengejar, tidak melambat bahkan untuk sesaat. Sebenarnya dengan kemampuan Jin Pinger, jika ini adalah hari biasa, kapanpun, dimanapun, bahkan jika Lixun yang pertama, menyelinap pergi tanpa terdeteksi seperti ini, baginya itu bukanlah sesuatu yang sulit. Namun saat ini dia sangat tidak beruntung. Pertama, sepertinya hanya ada satu jalan di gua kuno ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kedua, dia baru saja bertarung dengan wanita misterius yang muncul tiba-tiba, yang juga adalah rubah langit 9 ekor Xiao Bai, meskipun dia tidak terluka dan mengambil keuntungan untuk melarikan diri ketika Xiao Bai bertemu dengan Xiao Fan. Tetapi dia menghabiskan banyak energi untuk berurusan dengan mantra aneh Xiao Bai. Orang harus tahu bahwa Xiao Bai masih nenek moyang suku Demon Fox, kultivasi tahunnya kemungkinan besar lebih dari 1000 tahun, tingkat kultivasinya, kekuatan keterampilan iblisnya, di seluruh dunia luas, dia juga dianggap sebagai salah satu beberapa teratas. Jin Pinger meskipun juga seorang gadis yang cerdas, tetapi dia masih kalah dari Xiao Bai. Sebenarnya ini tidak dianggap apa-apa. Pertama, bukan kehilangan muka, kedua, Jin Pinger tidak terluka, Xiao Bai juga tidak bermaksud menyakitinya. Siapa tahu pada saat yang rentan ini, dia bertemu Lixun dan yang lainnya. Lixun mengejar, tidak menyerah bahkan untuk sesaat. Lembah Fenxiang diklasifikasikan sebagai fraksi baik 3 sekte besar, dan Lixun juga murid favorit Tuan Lembah Yun Yilan. Keterampilannya tidak sedikit. Jin Pinger mencoba menggunakan tipu daya beberapa kali atau berusaha sekuat tenaga untuk lari, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari Lixun. Setelah beberapa waktu, Jin Pinger perlahan merasakan sesak di dadanya, bahkan napasnya perlahan berubah tidak menentu. Jin Pinger menjadi semakin cemas. Sejak memasuki gua ini, hal-hal aneh telah terjadi satu demi satu. Pertama adalah wanita misterius Xiao Bai, selanjutnya Xiao Fan menghilang dengan wanita misterius itu pada saat yang sama, dan belum lama ini, aneh embusan dan gelombang panas yang membakar keluar dari dalam gua, seolah-olah semua ini menunjukkan seseorang telah mulai bertarung di kedalaman. Meskipun Jin Pinger merenungkannya beberapa kali, akhirnya dia masih tidak ingin masuk dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun juga, dia tidak mau seperti Xiao Fan mengambil risiko besar,
meskipun hubungannya dengan Ghost Sect dianggap dekat, tetapi tidak sejauh dia akan mempertaruhkan nyawanya. Hanya saja saat ini dengan seseorang yang panas di tumitnya, Jin Pinger telah melarikan diri lebih dalam ke dalam gua. Kedalaman goa purba ini sungguh mengagetkan, tidak bisa diketahui sama sekali dari luar dan jalan masuknya sepertinya tidak menurun tajam, sungguh menjadi misteri kemana sebenarnya menuju. Dalam kegelapan, desahan angin yang tajam di samping telinga, tidak tahu kapan itu dimulai, hembusan angin yin telah berhenti, tetapi suara Lixun masih mengejarnya di belakang, tidak pernah berhenti. Dan pada saat ini, dalam kegelapan di depan, sosok kabur melintas. Jin Pinger dengan penglihatannya yang tajam, langsung melihat bahwa wanita itu yang memberinya waktu yang sulit, itu adalah rubah langit berekor 9 Xiao Bai. Xiao Bai yang diam-diam berdiri dalam kegelapan, sepertinya merasakan sesuatu, cahaya putih lembut mengelilingi tubuhnya, dia perlahan berbalik. Anda lagi, Xiao Bai mengerutkan kening, berbicara dengan lemah. Memblokir jalan Jin Pinger, dia tidak punya pilihan selain berhenti, merasakan keterampilan Xiao Bai sebelumnya. Dia tidak berani bertindak gegabah, namun sekarang dengan rintangan di depan dan mengejar pasukan di belakang, untuk saat wajahnya berubah. Xiao Bai tampaknya bermasalah, melirik Jin Pinger, dia tidak tampak seperti dia bermaksud memberi jalan, hendak berbicara ketika dia terkejut, berbalik ke jalan dan melihat, tiba-tiba mencibir, berkata, aneh, benar-benar ada banyak orang datang ke sini hari ini. Lixun keluar dari kegelapan dengan peluit. Setelah dia melihat ada kecantikan asing yang luar biasa, dia jelas berjaga-jaga, tidak langsung menyerang Jin Pinger, malah berhenti. Xiao Bai melirik Lixun, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dia sepertinya mengenalinya. Saat berikutnya, di belakang Lixun, sosok manusia terus muncul, itu adalah sisa murid Fen Xiang. Keterampilan orang-orang ini tidak sebanding dengan Lixun dan kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada miliknya. Tatapan Xiao Bai menyapu wajah dan pakaian para murid, dengan tawa dingin berkata, lembah Fen Xiang. Jin Pinger mau tidak mau melirik Xiao Bai, samar-samar dia bisa mendengar kebencian Xiao Bai, diam-diam bersukacita. Dan Lixun untuk saat ini tidak yakin dengan Xiao Bai, tetapi dia juga tidak mau memperumit masalah, berbicara dengan suara yang jelas dan keras, saya Lixun, murid Fen Xiang Fali Yun Yilan, saya ingin tahu siapa wanita ini. Saya dan yang lainnya tidak ada niat untuk menyinggung wanita, hanya wanita ini, dia menunjuk Jin Pinger, berkata, dia melakukan banyak jenis kejahatan, curam dalam kejahatan dan pantas diadili, kita akan melenyapkannya, jika Nona tidak punya masalah lain, silakan minggir, kami akan sangat berterima kasih kepada Anda. Petik 2. Xiao Bai berpunuk, tetapi tidak bergerak, malah melangkah 2 langkah ke depan perlahan. Dengan acuh tak acuh berkata, saya kebetulan memiliki beberapa hal dan tidak dapat melangkah pergi. Wajah Lixun berubah, beberapa murid di belakangnya berteriak marah. Lixun dengan suara yang dalam berkata, wanita ini, dengan melindungi wanita jahat ini, Anda akan melawan lembah Fen Xiang, yang juga melawan fraksi baik dunia, apakah Anda tahu itu? Xiao Bai meledak dengan, mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih, dengan lembut merapikan sisi rambutnya, tersenyum dingin dan berkata, melawan lembah Fen Xiang. Melawan fraksi baik dunia, junior yang bodoh, semua ini adalah yang tersisa setelah nenekmu bermain beberapa ribu tahun yang lalu. Petik 2. Murid-murid lembah Fen Xiang gempar, kemarahan melintas di wajah Lixun, tetapi ketenangannya bagaimanapun juga lebih baik daripada murid-murid ini, dan dia masih belum mengetahui asal-usul wanita misterius ini. Sebaliknya dia menahan murid-muridnya, dengan dingin berkata, wanita ini pasti berbicara besar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Bai tidak menjawabnya, sebaliknya dia tampak sedikit bingung, setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba, puci, suara. Dia tanpa sajak atau alasan tertawa, menggelengkan kepalanya, diam-diam tertawa dan berkata, kakek.ai, sudah lama sekali aku tidak berbicara seperti itu, bahkan aku merasa menyesal mendengarnya, sungguh, Ai, mungkinkah aku benar-benar tua? Senyum di wajahnya perlahan menghilang, menatap kosong, melihat ekspresinya, dia tampak linglung. Jin Pinger terdiam di sampingnya, untuk sesaat tidak tahu apa yang dipikirkan wanita aneh ini. Dan tidak peduli seberapa baik hati Lixun, dia hampir meledak dengan amarah, dengan marah berkata, saya menasihati Anda dengan tulus, jika Anda masih tidak memberi jalan, maka jangan salahkan kami karena menyinggung. Berbicara, dia dengan dingin tertawa 2 kali, berkata,
hanya dengan kata-katamu sebelumnya untuk menantang dunia fraksi baik, aku bisa menangkapmu, kamu sebaiknya tidak tahu berterima kasih. Xiao Bai perlahan mengangkat matanya, menatap Lixun, menatapnya dalam-dalam, tiba-tiba berkata, "Nona muda itu." Jin Pinger awalnya tidak bereaksi tepat waktu, sampai Xiao Bai berteriak untuk kedua kalinya, dia kemudian terkejut, bertanya, "Apakah kamu memanggilku?" Xiao Bai mendengus, "Bukan kamu atau aku lalu siapa itu?" Dia melambaikan tangannya dengan ringan, melangkah maju, di antara Lixun dan Jin Pinger, berkata, "Kamu bisa pergi. Saya akan memblokir orang-orang ini untuk Anda." Petik 2. Lixun dan yang lainnya segera menjadi marah, Jin Pinger sedang berada di atas bulan, tidak percaya untuk sesaat, dengan cepat berkata, "Terima kasih banyak terima kasih senior." Setelah berbicara, takut wanita aneh ini akan berubah pikiran, dengan cepat melarikan diri ke kegelapan di depan. Bagaimana mungkin Lixun dan yang lainnya membiarkan pembunuh ini sekali lagi melarikan diri, hendak mengejar ketika cahaya putih berkelebat, tirai tipis telah menyala, menghalangi di depan Xiao Bai, dengan kuat menghalangi jalan, saat berikutnya, Jin Pinger telah menghilang. Lixun sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya, berteriak pada Xiao Bai, "Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu membantu wanita jahat itu?" Xiao Bai tersenyum, seolah kemarahan Lixun membuatnya lebih bahagia, dengan santai berkata, "Aku. Bisnis apa milikmu?" Mengenai mengapa saya membantunya, bukan karena alasan lain, tetapi hanya karena saya tidak menyukai orang-orang seperti Anda, anggota lembah Fenxiang. Lixun dan murid-murid lainnya bingung, tidak bisa berbicara. Lixun mau tidak mau bertanya, "Wanita ini, jangan bilang kita pernah bertemu sebelumnya atau mungkin kita pernah menyinggungmu." Xiao Bai menggelengkan kepalanya, memutar matanya sebentar, matanya berkilauan, seperti air, senyum samar merayu di sudut bibir, berkata, "Kami belum pernah bertemu sebelumnya, dan kalian semua tidak pernah menyinggung saya, tapi saya." Dia tersenyum, seolah-olah dia sangat bahagia dan berkata, "Tapi saya hanya menemukan lembah Fenxiang merusak pemandangan, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya?" Lixun dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka mengatupkan gigi mereka erat-erat, tanpa perintah Lixun, beberapa murid melompat dengan teriakan marah. Lixun tidak menghentikan mereka juga, wanita ini menghina dan memprovokasi mereka seperti ini, jika tidak memberinya pelajaran, lembah Fenxiang tidak akan bisa menghadapi orang lain di masa depan. Dalam kegelapan, beberapa sosok terlihat melompat keluar, menuju ke layar cahaya putih, dan di belakang layar, Xiao Bai masih tersenyum, namun di matanya, seringainya meningkat. Angin, mengiringi tubuh-tubuh yang bergerak cepat itu, berubah menjadi siulan tajam di samping telinga, tanpa tahu seberapa jauh jaraknya, melesat di bawah kaki. Lu Sueki terbang di gua gelap kuno ini, menuju misteri yang tidak diketahui itu. Untuk beberapa alasan, dia jelas masih tidak tahu, apa yang menunggunya di depan, tetapi di dalam hatinya, ada emosi yang meluap-luap, mengamuk dengan ganas di bawah jantungnya yang beku seperti es, seperti api yang paling berapi-api. Jadi dia terbang, tanpa memperhatikan konsekuensinya. Orang-orang di belakangnya telah lama menghilang, ketika dia melewati suatu tempat, dia hampir secara tidak sadar merasakan, sepertinya ada sosok yang tersembunyi di dalamnya, tetapi perasaan ini menghilang dalam sekejap, pada saat percikan batu api itu, sosok dalam kegelapan tampaknya bergerak aneh dan menghilang. Jauh di belakangnya, desahan angin, apakah ada desahan ringan? Lu Sueki tidak tahu, dia tidak pernah sekalipun mengkhawatirkan dirinya sendiri tentang hal itu. Kehidupan seperti ini, berapa banyak hal yang akan ada, atau seseorang, yang berharga bagi Anda untuk mengabaikan semuanya. Jika tidak ada, maka mungkin itu menyedihkan. Jika ada, maka abaikan saja semuanya. Pedang surgawi tianya di tangannya, memancarkan cahaya yang lebih kuat dan lebih kuat, seperti menggemakan gelombang emosi yang paling bersemangat. Sosok biru itu, terbang semakin jauh, namun seolah-olah, semakin dekat dan dekat. Angin, masih mendesah. Jalan di depan, masih gelap. Hanya saja, pada akhirnya akan tetap ada seseorang, di ujung jalan ini. Dia terbang, terbang. Sekumpulan cahaya hijau itu, perlahan-lahan menyala di depan. Lu Sueki akhirnya melihat seberkas cahaya pertama dalam kegelapan, jauh di depan, dalam kegelapan, seperti jiwa yang kesepian berjalan dengan ringan. Dia tiba-tiba berhenti, pada saat itu,
cahaya pedang Tianya Celestial menghilang, seperti seorang gadis yang ketakutan dan bersembunyi. Kegelapan menelannya, menyembunyikannya. Dalam kegelapan, diam-diam memperhatikan sinar hijau itu, di balik sinar hijau itu, apa yang menantinya. Apakah itu dia? Jika itu dia, lalu apa? Dia ragu-ragu, dan api yang membara di hatinya, terus menyala, tidak pernah hilang, hanya saja jauh di dalam api itu, ada beberapa jejak kesedihan yang samar. Dia memperhatikan sangat lama, perlahan, bergerak dan melangkah mundur. Apakah itu ketakutan? Apakah itu meringkuk? Hidup ini, apakah masih ada orang yang tidak bisa kamu hadapi? Tidak bisa, atau takut? Perlahan, perasaan tercekik, kegelapan menyeringai mengerikan di sekelilingnya, siapa yang di depan? Takdir tidak pernah tersenyum, siapa yang akan menantangnya seperti ini dengan mudah? Tidak pernah takut hidup dan mati, tidak pernah takut waktu, tapi siapa yang bisa, benar-benar menghadapi lubuk hati Anda? Kegelapan, hamparan keheningan, dia tampak seperti ingin mundur lagi. Wajah yang tidak bisa dilihat, rasa sakit macam apa itu? Tiba-tiba, gelombang panas yang membakar tiba-tiba terasa, di balik sinar hijau samar, gemuruh yang memekakkan telinga. Api merah, seperti seorang pembunuh biadab, menyeringai mengerikan di dunia ini, suara lolongan, mengguncang kehidupan dunia. Tanah di bawah dan dinding batu di sekitarnya, sekali lagi berguncang, kemungkinan besar karena jarak yang dekat, gempanya lebih kuat, membuat orang tidak bisa membayangkan, jauh di dalam api, pemandangan seperti apa itu. Cahaya api terpantul dari jauh, mata tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Terbakar, kemungkinan besar adalah mata. Cahaya biru samar, berkelebat lagi, dari kegelapan keluar, dalam gelombang panas, sosok cantik itu berdiri menghadap angin, rambutnya menari. Gemuruh yang memekakkan telinga dan gempa bumi seperti dewa guntur, membuat manusia ketakutan, seluruh gua tampak bergetar, banyak batu jatuh seperti gerimis, hanya saja sosok itu, sudah menghilang. Dia terbang, dalam pemandangan seperti hari kiamat, dalam hujan batu yang jatuh, dia terbang, menuju jauh di dalam api, tempat paling terang, terbang menuju sana. Tidak ada yang tahu, apa yang ada di depan. Tapi siapa yang akan peduli juga? Tanah yang kokoh, di bawah terjangan api yang menyala-nyala, bahkan mulai terlihat seperti meleleh. Nyala api yang menyala-nyala, keluar tanpa henti dari Crimson Fire Beast, seperti kehausan untuk melenyapkan segalanya, mengubah ruangan batu besar ini, menjadi mengerikan, lautan api. Sosok Xiao Fan, sejak awal telah menghilang ke dalam nyala api, dan tidak pernah muncul. Setelah menyemburkan gelombang api setinggi gunung, mata amukan Crimson Fire Beast memelototi lautan api, seolah mencari sesuatu, berhenti sementara, nyala api masih menyala di tanah, udara di sekitarnya juga tampak menjadi berputar. Namun, Xiao Fan dan monyet di bahunya, keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Mungkinkah mereka sudah berubah menjadi abu? Saat berikutnya, jawabannya muncul. Di udara di atas api, sosok Xiao Fan melayang. Pada saat itu, seperti penampakan, dia menembak ke ruang di atas Crimson Fire Beast, benar-benar menghindari api yang mengerikan itu. Dan sekarang, di tangannya, tongkat pemakan jiwa sekali lagi muncul bersinar dengan cahaya hijau tua, di lautan cahaya api, ekspresinya acuh tak acuh dan tenang. Ash berada di bahunya, menuju binatang iblis besar itu, tiba-tiba memamerkan giginya, memekik, jelas ke arah musuh lama ini, itu juga sedikit gelisah. Meskipun itu adalah monyet, tetapi setelah sekian lama dengan Xiao Fan, di cairan darah, kemungkinan besar itu juga memiliki beberapa energi setan dominan orc sinister. Crimson Fire Beast membuat raungan yang memekakkan telinga, suaranya bergema jauh, seperti suara guntur, yang diikuti, tubuhnya yang besar melompat tiba-tiba, seketika udara di sekitarnya hampir sepenuhnya berubah menjadi uap dari api yang membakar, hanya menyisakan panas terik. Tubuh besar yang berkilauan dengan cahaya api yang ganas dan ganas, berhenti. Kali ini, Xiao Fan tidak menghindar, menyaksikan binatang purba yang tak terhitung banyaknya lebih besar dari dirinya, kilatan aneh di matanya. Dan di belakang binatang itu, 8 dewa ganas yang aneh seperti lingkaran cahaya, mengikuti, berputar perlahan, terombang-ambing antara terang dan gelap, seperti mata misterius, dengan dingin menyaksikan pertempuran ini. Di atas tongkat Soul Devouring, garis darah merah gelap orc sinister, satu persatu benar-benar menyala, menghadap tubuh api yang menerkam,
Xiao Fan tidak mundur, kali ini dia benar-benar menghadapinya. Crimson Fire Beast tampak seperti tidak mengharapkannya, manusia tidak penting ini benar-benar menghadapinya, tubuhnya berhenti sedikit, tetapi saat berikutnya nyala apinya menjadi lebih kuat, meraung keras, menggigit. Percikan api besar seperti hujan yang turun dari langit, jatuh, tetapi ketika mencapai 3 radius Qi dari Xiao Fan, seperti perisai tak terlihat, semuanya memantul kembali. Dan pada saat yang sama, Xiao Fan menyapu ke tempat binatang itu, sepasang mata besar yang terbakar, tepat di depannya. Xiao Fan dikelilingi oleh api yang sangat besar, di sampingnya, Ash memekik, tongkat pemakan jiwa dipegang di depan, menghadap kepala binatang itu, ditusuk. Cahaya hijau tua, langsung berkobar, seperti teratai cemerlang yang mekar di bawah cahaya api, dan kemudian, jauh di dalam teratai, seperti darah cerah. Merah segar, Sinister Orb dalam panas terik, tampak sedikit bergetar, menuangkan energinya, tidak pernah sekuat ini selama bertahun-tahun, energi hijau tua, dengan cepat berputar jauh di dalam tubuh Sinister Orb, seolah melolong kehausan untuk membunuh. Itu jelas adalah lautan api, tetapi suhu di sekitarnya pada saat itu menjadi dingin, udara sedingin es turun dari langit, menutupi Crimson Fire Beast. Untuk pertama kalinya, wali kuno ini dalam keterkejutannya bisa merasakan ketakutan, tetapi naluri kuat yang melekat, mendorongnya untuk membuat raungan yang lebih ganas, sekali lagi menggigit Xiao Fan. Cakrawala di mana kepala besar menerkam ke bawah, nyala api turun dengan gemuruh, dan pada saat ini, Xiao Fan menusuk dalam-dalam ke mulut binatang yang terbuka itu. Tubuhnya yang besar, berhenti di udara di sekitarnya masih sepanas itu, tetapi gelombang dingin, seolah-olah dari dalam hati seseorang, memancar keluar. Ash masih berada di bahu Xiao Fan, tubuhnya tidak berubah, tetapi di ketiga mata itu, tampak gelisah, sudah memerah, terlihat sangat menusuk. Dan Crimson Fire Beast setelah pukulan dari Xiao Fan, momentumnya menurun dapat dilihat pada saat itu juga, Ash yang terlihat biadab, ke arah binatang itu, memperlihatkan taringnya, menyeringai mengerikan. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya terus turun, suhu tubuh Crimson Fire Beast juga turun, membawa ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan, mata binatang itu benar-benar mengungkapkan kengerian. Xiao Fan melayang di udara, perlahan mengangkat kepalanya, pada tongkat Soul Devouring di tangannya, cahaya api merah memenuhi seluruh senjata, seolah-olah sedikit demi sedikit, setetes demi setetes mengisap esensi binatang itu tanpa perasaan. Xiao Fan tampak sedikit kesakitan, cahaya merah kuning juga muncul di wajahnya, tetapi setelah berkedip 3 kali, cahaya keemasan menyembunyikannya. Crimson Fire Beast tidak bisa lagi menopang tubuhnya yang besar, jatuh dari udara. Monster luar biasa beberapa saat yang lalu, saat ini telah berubah menjadi kondisi lemah ini. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu tidak mungkin, percaya. Api di ruang batu dengan cepat menghilang, dan suhu turun dengan cepat, menggantikannya dengan rasa dingin ekstrim yang dipancarkan dari Xiao Fan, membawa jejak rasa jahat. Crimson Fire Beast jatuh ke tanah, api yang menyala-nyala di tubuhnya sekarang hampir hilang. Melihat dari jauh, binatang penjaga ini tampaknya telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Menatap penuh kebencian pada Xiao Fan yang sedang turun, Crimson Fire Beast akhirnya meraung dan tubuh raksasanya perlahan menghilang ke udara. Namun, meskipun tubuhnya menghilang, 8 lingkaran dewa ganas yang aneh di udara tidak menghilang. Selain itu mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh pertarungan barusan, masih berosilasi antara kegelapan dan cahaya, berputar tanpa tergesa-gesa, dan perlahan mundur, akhirnya berhenti di depan sosok yang muncul kembali, masih duduk di tanah dewa binatang, di atas Anglo kuno. Di Anglo, api terus menyala dengan tenang. Setelah dingin yang menyelimuti Xiao Fan's Sinister Orb, ini adalah satu-satunya panas dan cahaya yang tersisa, seolah-olah itu benar-benar tidak terpengaruh oleh kekuatan Xiao Fan. Xiao Fan turun ke tanah lagi, tetapi di wajahnya tidak ada kegembiraan kemenangan. Melihat api yang menyala, murid-muridnya tampaknya masih berkontraksi. Lingkaran aneh itu, berputar perlahan, 8 gambar dewa ganas, sekali lagi menyala, menjadi gelap dan menyala lagi, seolah-olah secara misterius mengatakan sesuatu. Di bawah lingkaran cahaya, adalah wajah-wajah dewa binatang yang kelelahan tapi tersenyum. Tepuk, tepuk, tepuk. Beast Deity bertepuk tangan ringan, dengan senyum lembut, dan berkata, luar biasa, saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki tingkat keterampilan yang begitu tinggi dan dengan senjata yang kuat semacam ini.
Meskipun saya telah mengantisipasi bahwa keterampilan Anda tidak sepele, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda akan datang ke tahap ini. Dia menghela nafas pelan, dan dengan agak mencela diri sendiri berkata, sepertinya aku selalu salah, bukan? Xiao Fan menatapnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, binatang api merah tua yang muncul kali ini, meskipun terlihat tangguh, ia tidak memiliki tingkat kekuatan seperti terakhir kali di altar Fenxiang Valley Inferno. Beast Deity memandang Xiao Fan, tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya perlahan dipenuhi dengan persetujuan dan menganggukkan kepalanya. Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, binatang api merah tua ini, jelas merupakan binatang spiritual pelindung untuk formasi 8 neraka liar yang diturunkan dari suku dukun, oleh karena itu selama formasi ini ada dan masih diaktifkan, ia akan dapat memanggil binatang buas seperti ini. Namun, Crimson Fire Beast masih merupakan roh yang tertahan di dalam formasi. Semakin kuat energi Inferno Fire yang terkandung dalam formasi ini, semakin kuat jadinya. Dia melirik Anglo di depan Beast Deity, dan berkata, Anglo ini, mungkinkah, Gater Fire Anglo, legendaris yang bisa mengumpulkan esensi api dari langit dan bumi? Beast Deity tertawa dan berkata, ya, itu adalah Gater Fire Anglo. Xiao Fan mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan Anglo ini, kamu dapat menggunakan energi di dalamnya untuk mengaktifkan Inferno Fire dan memicu formasi, memanggil Crimson Fire Beast. Tapi senjata ajaib ini meskipun mistis, mungkin tidak sebanding dengan tanah di bawah Fenxiang Valley Inferno Altar, lava cair yang mengandung ribuan tahun energi api yang cukup, terus memasok formasi, oleh karena itu Crimson Fire Beast yang kamu panggil kali ini, meskipun terlihat kuat, tapi itu hanya cangkang kosong. Haha. Bagus, bagus, Dewa Binatang tertawa keras dan bertepuk tangan, sungguh cangkang kosong yang bagus, kata yang bagus, sayangnya, mereka yang bisa mengatakan ini, di dunia ini selain kamu, aku ingin tahu siapa lagi. Xiao Fan menatapnya dalam-dalam dan berkata, setidaknya, pria yang menyebabkan luka seriusmu, akan memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Ekspresi tersenyum The Beast Deity menghilang, ekspresinya menjadi berat dan matanya menjadi dingin, menatap Xiao Fan. Xiao Fan menatap lurus ke matanya dengan tenang, meskipun dia bisa merasakan ledakan kekuatan mengerikan yang memancar dari tubuh yang tampak lemah. Beast Deity memperhatikan Xiao Fan, perlahan membuka mulutnya dan berkata, aku dengar, bahwa orang yang melukaiku, sepertinya dia juga memiliki beberapa dendam denganmu. Wajah Xiao Fan segera berubah. Kedua pria itu saling menatap, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi suhu ruang batu tampaknya telah turun ke titik beku. Pada saat ini, tiba-tiba, mereka berdua sepertinya menyadari sesuatu. The Beast Deity mendongak sedikit, Xiao Fan berbalik dan menghadap pintu masuk kamar batu. Dalam tatapan itu, seperti angsa yang terkejut melintas di kegelapan, mengukir bekas luka di hati. Crimson Fire Beast telah menghilang, ruang batu besar sekali lagi dalam kegelapan, hanya Anglo di depan Beast Deity yang memiliki bola api yang menyala dengan tenang, menerangi sedikit cahaya dan panas ke area di dekatnya. Bahkan 8 dewa ganas yang berputar lambat seperti lingkaran cahaya di atas Anglo telah redup. Namun, pada saat itu, di kedalaman kegelapan, sosok yang diselimuti oleh cahaya biru lembut berdiri dengan tenang, wajah yang dikenalnya, terpantul di mata, momen tertegun, seolah-olah 1 milenium telah berlalu. Dalam keadaan linglung, menatapnya. Langkah demi langkah, perlahan mendekat. Tangan Lu Sueki, dalam kegelapan yang redup, tampak sangat pucat, tidak yakin apakah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk memegang tianya. Namun di wajahnya, dia tampak tanpa emosi, seperti ketika mereka pertama kali bertemu, wanita yang sedingin es dan es. Dia berjalan mendekat, perlahan. Berjalan ke sisinya, dan berdiri di sana. Tanpa kata, tanpa ucapan. Di matanya, saat itu hanya tersisa pantulan api. Saat itu, lagi berapa lama waktu berlalu. Dewa Binatang diam-diam menyaksikan tindakan aneh antara pria dan wanita ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan tidak melakukan apapun. Di matanya yang terus-menerus tidak jelas, berkedip-kedip dengan emosi yang rumit, tetapi siapa lagi yang bisa mengerti. Berdiri berdampingan dengannya, mata Lu Sueki, sejak berjalan, tidak melirik Xiao Fan lagi. Setelah beberapa lama, dalam suasana hening yang agak aneh, mendengarnya dalam keheningan, kedamaian, seolah-olah dalam kedamaian itu ada perasaan yang tak dapat dijelaskan,
dengan tenang berkata, "Jadi, ini benar-benar kamu." Xiao Fan tidak berbicara, memperhatikan dengan penuh perhatian pada wanita anggun dan cantik di depannya. Setelah beberapa lama, apa yang dia lakukan, hanyalah satu hal. Dia berbalik ke arahnya, perlahan tersenyum. Kemudian, dia berdiri di sampingnya, bahu-membahu, bernapas dalam-dalam, api yang bergema dari lubuk hatinya, seolah menghangatkan seluruh hati. Lu Sueki sepertinya merasakan sesuatu, dan perlahan, wajahnya yang pucat berubah menjadi merah samar. Namun, dia tidak berusaha untuk menyembunyikan, di wajahnya yang seperti es, masih melihat ke depan, ke arah api yang menyala itu, nyala api yang terpantul di matanya, tersenyum. Seperti itu, hangat, tersenyum. Kedua sosok itu berdiri berdampingan, menatap Dewa Binatang, menghadapi iblis yang tak tertandingi ini. Mata Beast Deity, bagaimanapun, menahan rasa sakit, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Nyala api terus menyala dengan tenang, ruang batu tampak agak kabur, dan ketiga sosok itu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Sampai, Dewa Binatang mengangkat kepalanya sekali lagi, pandangannya berhenti pada Lu Sueki sejenak, sebelum pada Xiao Fan dan tiba-tiba berkata, "Janjikan satu hal padaku, mungkin." Terkejut, Xiao Fan tidak pernah berpikir dia akan benar-benar mengatakan hal seperti itu, tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sesaat dan hanya bisa bertanya, "Apa?" Wajah Dewa Binatang menunjukkan kelelahan yang dalam, dan berkata dengan lemah, "Tidak peduli motif apa yang kalian berdua miliki, karena bagaimanapun juga kamu harus melawanku, jika kamu mati di tanganku, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Jika aku kalah, aku juga tidak menyalahkan kalian berdua. Saya hanya berharap ketika Anda keluar dari gua ini, lakukan satu hal untuk saya." Xiao Fan berkata, "Katakan." Beast Deity terdiam sesaat, dan berkata, "Kamu ingat bahwa ada patung batu di depan gua kan?" Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Fan, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Ya." Suara Dewa Binatang menjadi rendah, dan dengan tenang berkata, "Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi keluar, pilihlah seikat bunga lili favoritnya untuk saya dan letakkan di depannya." "Lili, mengerti." Xiao Fan mengangguk perlahan, tetapi nadanya sepertinya mengandung emosi yang agak aneh. Lu Sueki merasakannya, tapi tidak berbicara, hanya diam menatapnya. Dewa Binatang menggelengkan kepalanya, tampaknya mengejek dirinya sendiri, tersenyum dan menghadap Xiao Fan, berkata, "Bagaimana dengan kalian berdua? Jika Anda berdua harus tetap di sini, tidak akan pernah bisa pergi lagi, apa keinginan terakhir Anda?" Tatapannya bergerak perlahan dari Xiao Fan ke Lu Sueki, dengan sedikit senyum dan kilatan aneh di matanya, berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah Anda memiliki keinginan terakhir yang ingin Anda katakan?" Petik 2. Xiao Fan terdiam, dan Lu Sueki tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Lu Sueki menatap Xiao Fan dengan tenang, melihat ekspresi rumit di wajahnya, dengan rasa sakit di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, "Saya tidak punya keinginan yang lebih besar." Kalimat ini, meskipun diucapkan secara biasa, tetapi diucapkan dengan tegas dan tidak memberi ruang bagi dirinya untuk berbalik. Mungkin, dia benar-benar tidak mau, tidak pernah ingin memberi dirinya kelonggaran. Xiao Fan tersentak, kemudian dia menatap wanita di sampingnya. Menatap dalam-dalam, dan tidak mengatakan apa-apa. The Beast Deity menatap Lu Sueki, matanya semakin cerah. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan. Meskipun tubuhnya masih sedikit gemetar, dia masih berdiri. Pakaian kain sutra berwarna cerah menyapu, Taoti juga berdiri, dengan lembut membuat suara di samping tuannya. "Bagus, bagus, bagus." The Beast Deity menghadap Lu Sueki, matanya perlahan memancarkan intensitas yang tidak dapat dijelaskan. Tepatnya, para wanita di dunia ini, memang masih ada seseorang seperti dia. Dia melihat ke langit dan tertawa gila, namun di akhir tawanya itu tampak seperti ratapan sedih dengan sedikit rengekan. Saat tubuhnya bergoyang, suasana yang tak dapat dijelaskan perlahan naik. Lingkaran cahaya 8 dewa ganas yang awalnya tenang dan berputar tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. 8 sosok itu menyala bersamaan pada saat yang bersamaan. Energi jahat kuno dari zaman mitos primitif, benar-benar berbeda dari Crimson Fire Beast, langsung meresap, dari anglo api kuno itu, dirangsang oleh kekuatan jahat, sekali lagi, perlahan-lahan menjadi besar. Kali ini, bola api benar-benar meninggalkan anglo,
tampak tertanam dalam 8 dewa ganas misterius seperti lingkaran cahaya, naik ke udara bersama-sama, terbakar dengan ganas. Kamu benar, panggilan yang aku buat untuk Crimson Fire Beast tidak cukup dalam kekuatan dan tidak seperti formasi Inferno Altar. Di balik lingkaran cahaya, rona merah muncul di wajah pucat Dewa Binatang, seolah-olah dengan kekuatan jahat yang tak tertandingi ini, dia juga tampaknya telah hidup kembali, tetapi formasi di sini, diletakkan secara pribadi oleh Linglong, jauh melampaui sisa-sisa sejarah altar neraka, misteri mendalamnya, saya akan membiarkan Anda semua melihatnya. Dalam tawa sedihnya yang panjang, seluruh tubuhnya melayang ke udara dan perlahan-lahan menyatu menjadi kobaran api, dan akhirnya menghilang. Di tanah, Tao Ti meraung. Saat berikutnya, di atas 8 dewa ganas, tiba-tiba, semua mata dewa seperti memerah dan menyala merah, seperti iblis ganas yang bangun lagi. Pada saat itu, para dewa di udara menjadi melolong, lolongan tajam menutupi langit dan bumi, memekakkan telinga. Bola api itu membakar lebih dan lebih intens, jauh di dalam api, guntur bergemuruh tanpa henti, jantung api berangsur-angsur menjadi putih, bahkan di kejauhan, dengan tingkat keterampilan Xiao Fan dan Lu Sueki, bisa merasakan panas yang tak tertahankan. Dan di langit yang penuh dengan lolongan, menggemakan mantra-mantra aneh, nyanyian itu tidak jelas dan panjang, primitif dan muskil, seperti peradaban kuno yang asli, memuja para dewa, dengan sepenuh hati percaya pada kekuatan spiritual, memanggil para dewa dalam tidur. Api raksasa, menyala, mantra seperti angin kencang dan hujan deras, mencabik-cabik hati manusia. Suara-suara itu, seperti berdebar di jantung seseorang, tiba-tiba seperti kekuatan gelombang yang kuat, melonjak keluar dari api besar itu, kekuatannya begitu besar, Xiao Fan dan Lu Sueku tidak dapat melawan, dipaksa terbang kembali. Kutukan mengerikan apa itu, dan binatang spiritual mengerikan macam apa yang akan dipanggilnya, untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Untuk sesaat, Xiao Fan dan Lu Sueki keduanya berubah wajah, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Api yang mengamuk, seperti iblis yang menari di udara, menerima kedatangan kengerian di dalam api. Tempat terpanas, hampir seperti putih bersih, dalam guncangan hebat, sesuatu, perlahan bernafas, membuka matanya. Beberapa saat kemudian, dinding batu kuno yang kokoh di sekitarnya mulai retak, banyak retakan besar muncul di tanah, dan dari retakan yang dalam, cahaya merah terang merembes keluar, seolah-olah di bawah kaki, adalah lava gunung berapi yang mengerikan, akan meletus. Dan dalam pernapasan itu, seperti nyanyian naga, di ruang ini. Bergema, taklukkan gua kuno iblis, pintu masuk. Sebelum patung Linglong Saman Lady, Blackwood berdiri diam, dan roh ganas Black Tiger juga diam, berdiri di belakangnya. Lu Sueki dan yang lainnya sudah lama memasuki gua, belum lagi Xiao Fan yang masuk lebih awal, dan dalam jangka waktu yang lama ini, tidak ada yang tahu di gua kuno itu, apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja, kedua bersaudara itu, tampaknya tidak peduli, di mata mereka, sepertinya hanya ada patung wanita dukun Linglong. Tiba-tiba, dalam keheningan ini, tanah di bawah mereka mulai berguncang, gemuruh yang tidak jelas, datang dari gua. Tubuh Blackwood bergetar, berbalik dan menatap Black Tiger, tetapi sebelum mereka bisa memahaminya, peristiwa yang lebih besar telah dimulai. Langit gelap yang berat, awan gelap yang diselimuti di atas puncak hitam yang terbakar, tiba-tiba menembakkan aliran cahaya keemasan, seperti pedang tajam, turun dari langit dan menembus lapisan kegelapan. Mengikuti di belakangnya, di batas awan gelap yang tebal, cahaya keemasan mulai bersinar, seolah-olah mengatur awan gelap di dalam batas cahaya keemasan. Suara gemuruh guntur, selama 10.000 tahun, sekali lagi terdengar di puncak terkutuk ini, awan mulai berputar dengan gila, seolah-olah ada kekuatan misteri, terus-menerus bangun, mengubah wajah langit dan bumi. Blackwood dan Black Tiger menatap perubahan aneh ini dengan kosong, tiba-tiba Blackwood berbalik, ragu-ragu sejenak, suaranya tampak bergetar, diam-diam berkata, angin yin, juga menghilang. Tubuh besar macan hitam, menatap tajam ke dalam gua, dalam kegelapan yang dalam, tidak ada lagi angin dingin-dingin yin, menggantikannya, gelombang panas membakar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Suara Blackwood terdengar gelisah, tetapi tertutup oleh sampul hitam, ekspresinya tidak terlihat, hanya menatap gua dengan saksama. Bertentangan dengannya, ekspresi macan hitam tampak sangat rumit dan aneh,
seolah-olah ada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, tetapi wajah putih berkabut itu juga mengungkapkan jejak kesedihan. Itu adalah naga api 8 gurun. Dia diam-diam, samar-samar berkata. Apa? Blackwood berbalik dengan tidak percaya, menatap macan hitam, berkata, apa yang kamu katakan, 8 naga api gurun, di dunia ini selain wanita, bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa memanggil 8 naga api gurun? Mata macan hitam tidak jelas, perlahan menoleh ke patung, setelah waktu yang lama, berkata, sebenarnya tidak ada, karena mantra untuk memanggil dan 10.000 esensi api cermin neraka, sudah lama hilang, tetapi, dia tersenyum, kemudian menggunakan ekspresi yang sangat aneh untuk melihat Blackwood, berkata, tapi, masih ada satu orang di dunia ini yang pernah memahami seluruh mantra saman wanita dukun, dan wanita ketika dia masih hidup, meletakkan hanya 8 savage miliknya. Formasi Inferno yang dapat memanggil 8 naga api wilderness, kebetulan ada di sini. Blackwood tertegun, tidak berbicara, setelah waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dengan sedih, jadi dia masih memiliki gerakan ini. Tapi naga api 8 gurun adalah binatang buas yang bisa menghancurkan ribuan makhluk hidup, memanggil binatang suci ini, bukankah dia lupa bahwa naga api inilah yang digunakan wanita itu untuk membakarnya hidup-hidup? Black Tiger dengan dingin tertawa, berkata, siapa tahu, saya hanya ingat ketika wanita itu hampir mati, secara pribadi mengatakan ini kepada saya. Blackwood terkejut, berkata, apa? Wajah macan hitam memiliki ekspresi pahit yang berat, tiba-tiba berbalik, melihat bahwa perubahan aneh menjadi semakin jelas, gua yang semakin bergetar, mencibir dan berkata, wanita itu menginstruksikan, di masa depan tidak peduli berapa tahun telah berlalu, begitu naga api dihidupkan kembali di sini, itu akan menjadi akhir dari masalah jahat ini. Blackwood bergumam, akhir dari kejahatan, tiba-tiba, wajahnya berubah, berkata, jangan bilang, wanita yang sudah dia prediksi. Black Tiger tidak menjawabnya, baginya, dalam gelombang panas yang meningkat ini, awan cakrawala dalam turbulensi, sinar emas berantakan, kekacauan di langit dan bumi, di matanya, hanya ada patung. Dia perlahan bergeser ke patung, semua ekspresi di wajahnya menghilang, diam-diam berkata, nyonya, akhirnya saya menunggu hari ini, jangan tidak sabar, tunggu sebentar lagi, ketika semuanya berakhir, macan hitam akan datang dan menemukanmu, dan akan melayani di sampingmu selamanya. Blackwood dengan kayu menatap mantan saudara ini, lalu, dia melihat ke langit. Apa yang diberikan langit kepadanya, malah menjadi guntur yang memekakkan telinga. Gemuruh, angin dan awan menjadi lebih mendesak, gempa bumi menjadi lebih kuat. Di terowongan gua, Zheng Susu mundur setengah langkah, menghindari tubuh bersinar putih yang melintas, pada saat yang sama mengerang ke dalam. Sejak Li Sun dan yang lainnya untuk beberapa alasan menyinggung seorang wanita berpakaian putih, dan wanita yang terlihat lebih cantik Jin Pinger ini, keterampilannya sangat tinggi. Li Sun dan murid-murid lainnya menyerang bersama-sama namun semuanya terhalang olehnya, keterampilan aneh, dan sekarang semua orang terjebak oleh salah satu mantranya. Itu adalah mantra yang sama yang digunakan untuk menjebak Jin Pinger, bola cahaya putih misterius menuju ke kelompok itu. Para murid lembah Fenxiang menggunakan senjata mereka untuk memukul bola, tetapi semakin banyak yang muncul, awalnya tidak lain hanyalah setelah beberapa saat, gua ini dipenuhi dengan cahaya putih. Meskipun ada banyak murid, tetapi tidak ada yang secepat Jin Pinger, cahaya putih hampir dalam sekejap menghasilkan banyak, masing-masing terbang berantakan di udara, menyebabkan murid lembah Fenxiang yang awalnya ingin menangkap Xiao Bai dan mengajarinya pelajaran yang bagus, untuk terus-menerus berteriak dari pemukulan. Melihat para murid dalam kesulitan, Zheng Susu tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa, dia hanya bisa bergabung dalam pertarungan. Namun wanita berbaju putih itu terlalu terampil, Zheng Susu tidak dapat mengejarnya, sebaliknya, segera juga dikelilingi oleh bola cahaya putih. Tapi Zheng Susu sangat cerdik, setelah beberapa putaran, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dengan cepat memanggil yang lain untuk tidak memotong bola putih itu, kelompok itu kemudian mengerti. Hanya saja meskipun demikian, tubuh cahaya putih telah memenuhi udara, mengelilingi murid-murid fraksi baik itu dengan erat, menyerang dari kiri dan kanan, semua orang dalam kekacauan. Xiao Bai perlahan turun dari udara, mendarat di tanah, melihat sinar putih yang berkedip-kedip di depan, para murid tampak dalam keadaan menyedihkan, dia dengan dingin tertawa,
menghela nafas panjang. Meskipun dia telah menerima Taos selama ribuan tahun, tetapi dia jelas bukan sosok surgawi yang penyayang, berhati terbuka, dipenjara selama beberapa ratus tahun di altar Inferno. Keluhan ini meskipun dia membiarkannya begitu saja pada saat itu, dan dengan tidak mencari masalah. Dari lembah Fenxiang, murid lembah Fenxiang malah harus mempersembahkan korban kepada leluhur mereka. Sekarang mereka benar-benar menawarkan diri mereka sendiri, dan kebetulan suasana hatinya sedang buruk setelah percakapannya dengan Xiao Fan, bisa dikatakan mereka mengenai moncong senjata. Dan juga pada saat ini, tiba-tiba, Xiao Bai yang memerah karena kesuksesan merasa kedinginan, ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, tiba-tiba meletus dari lubuk hatinya, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Kekuatan kuno dan biadab, di depan, di kedalaman gua kuno ini, perlahan-lahan muncul, seolah-olah tertidur selama ribuan dan ribuan tahun, akhirnya untuk pertama kalinya terbangun. Namun, ini baru permulaan, dan itu sudah mengubah wajah langit dan bumi. Suara gemuruh guntur, perlahan berguling dari kedalaman bumi, gempa dahsyat, berguling dari jauh seperti ombak, bumi besar mulai bergetar hebat. Kali ini, banyak batu besar mulai berjatuhan, seolah-olah batu itu tidak tahan dengan kebangkitan kekuatan besar ini. Semua orang menjadi pucat, dalam kepanikan mereka, Zheng Susu menggunakan seluruh kekuatannya, memanggil Li Sun dengan keras, "Kakak Li, ini terlalu berbahaya, lebih baik kita pergi dulu." Li Sun pucat, dengan satu pukulan mengenai bola cahaya putih yang menyerang, kekuatan yang dia gunakan sedikit lebih keras karena kebingungan, bola cahaya setelah dipukul beberapa kali, membelah dirinya menjadi dua dan kembali mengumpulkan kekuatan di udara, sepertinya akan menyerang lagi. Tapi sejak kejadian aneh itu terjadi, Xiao Bai tampak sibuk, mantranya melambat banyak, kecepatan bola cahaya juga menurun. Li Sun yang terpojok erat, mengatupkan giginya erat-erat, berteriak keras, "Semua keluar, aku akan membawa bagian belakang." Setelah berbicara, dia terbang, pedangnya bersinar terang, menghalangi semua tubuh cahaya putih. Para murid selalu menghormatinya, setelah mendengar kata-katanya dan melihat situasinya, kelompok itu mulai berlari menuju pintu keluar. Tapi Li Sun sepertinya tidak pergi, Zheng Susu terbang, memblokir serangan tubuh putih, dengan keras berkata, "Kakak Li, mengapa kamu tidak pergi?" Wajah Li Sun tampak ragu-ragu, berkata, "Tapi, adik perempuan Lu masih di dalam." Zheng Susu mengerutkan kening, dengan marah berkata, "Kakak perempuan Lu sangat terampil, dia mungkin tidak dalam masalah, kamu yang gigih ini, kamu hanya akan menghalangi orang lain dan dirimu sendiri." Wajah Li Sun berubah, tetapi dia melihat bahwa gempa bumi semakin kuat. Setelah beberapa waktu, batu yang jatuh tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Dia menghela nafas panjang dan pada akhirnya terbang menuju pintu keluar. Zheng Susu melirik sekali lagi ke bagian dalam gua, dan kemudian juga pergi. Percakapan, semua didengar oleh Xiao Bai, tetapi baginya, selain mencibir, tidak ada yang menggerakkannya. Tubuh cahaya putih di gua bergerak lebih lambat dan lebih lambat, setelah Li Sun dan Zheng Susu menghilang dengan cepat, tubuh putih berhenti di udara dan kemudian berkumpul dan bergabung bersama, kembali membentuk bola cahaya putih, menuju Xiao Bai. Xiao Bai perlahan berbalik, menatap jauh ke dalam gua. Kekuatan kuno yang kuat, terus meningkat, Xiao Bai bahkan bisa dengan jelas merasakan, kekuatan itu mengandung kekuatan kehancuran yang tak tertandingi. Dinding batu di sekitarnya masih bergetar dengan potongan batu besar dan kecil yang berjatuhan, tetapi 3 radius Qi di sekelilingnya, tidak ada satu batu pun yang mengenainya. Bola putih itu terbang kembali ke arahnya, seperti roh kecil, menari dan terbang di sekelilingnya, seolah mencoba mencari tahu maksud tuannya. Dan di wajah kosong tuannya, hanya ada kekhawatiran dan rasa kehilangan. Dalam kegelapan yang dalam, pada saat ini, raungan meraung, seperti naga yang mengaum, bernyanyi ke arah langit. Kekuatan kuno yang misterius, akhirnya benar-benar terjaga. Ruang batu besar, benar-benar diselimuti oleh cahaya api yang kuat, kegelapan benar-benar hilang, tidak ada sedikit pun kegelapan. Kecerahan cahaya, jauh melebihi cahaya apapun di bumi, dan bahkan membuat orang merasa, sinar matahari di Cakrawala, bahkan tidak bisa melebihi ini. Crimson Fire Beast yang dulunya tak tertandingi, dibandingkan dengan ini, benar-benar seperti kunang-kunang. Dalam kekuatan yang menakutkan ini, tempat terpanas,
tanpa diragukan lagi adalah yang berputar dengan cepat. 8 dewa ganas lingkaran cahaya berkedip dengan cahaya aneh. Di sana, api tempat dewa binatang pernah bergabung, berubah menjadi putih panas, mantra memenuhi udara, berubah semakin mendesak. Jantung api yang terus mengembang dan menyusut sedikit, seperti telur api merah yang mengerami, membiarkan sesuatu yang mengerikan, dan ketika suhu terus meningkat, di mana yang kuno dan misterius itu, setetes demi setetes mengumpulkan kekuatan yang hilang selama 10.000 tahun, lagi datang ke dunia ini. Lu Sueki dan Xiao Fan, sudah sepenuhnya ditekan ke dinding batu, kekuatan api yang kuat, membakar tubuh dan hati mereka, memeras setiap air dari tubuh mereka. Tidak ada keringat, karena setiap tetes keringat menguap bahkan sebelum berkeringat, nyala api yang membara, mencerminkan wajah merah mereka. Lu Sueki tiba-tiba merasakan sesuatu, menatap Xiao Fan, pria itu, tidak tahu sejak kapan, telah meraih tangannya. Dia tidak terkejut atau terkejut, bahkan pada lautan api tanpa harapan ini menghadapi kekuatan misterius yang tidak diketahui. Di tangannya, dari jari-jarinya, kehangatan menjalar. Itu pernah akrab, 10 tahun yang lalu juga seperti ini. Tangan yang pernah menggenggam erat dalam kegelapan. Xiao Fan bergerak, meninggalkan dinding, menghalangi di depan Lu Sueki, cahaya hijau tua samar, di dalamnya cahaya kemasan yang tidak jelas melintas, dari tangannya, itu membentuk dinding, menghalangi di depan. Segera, sebagian besar panas berkurang, punggung Xiao Fan bergetar sekali, lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, tangan yang dia pegang, meraihnya dengan erat, dari punggungnya, cahaya biru samar melayang, awalnya, cahaya itu tampak berbenturan dengan cahaya hijau tua, tetapi segera, kedua cahaya itu bergabung menjadi satu, membentuk dinding cahaya yang lebih kuat, menghalangi cahaya api merah yang mengerikan itu. Bahu pria itu, punggung pria itu, diam-diam berdiri di depan, Lu Sueki memegang tangannya erat-erat, sudut bibirnya, dalam cahaya api itu, sebuah senyuman tipis. Tiba-tiba, mantra berhenti, untuk sesaat, semuanya tampak membeku, semua api, langit yang penuh dengan cahaya api, Xiao Fan dan Lu Sueki menggunakan kekuatan mereka untuk melawan, dan 8 dewa berputar tanpa henti di langit. Jauh di dalam di mana itu adalah yang terpanas, itu mulai retak, dari celah tipis, membesar, dari ukuran celah manusia, itu berubah menjadi lubang yang beberapa kali lebih besar. Dalam cahaya api yang menyilaukan ini, dari celah itu, tampaknya merupakan kegelapan terdalam yang tak terbayangkan. Kemudian, seolah-olah sesuatu, dari celah, dengan dingin, melihat keluar. Perasaan kejam yang membuat seseorang hampir putus asa dalam kegilaan, langsung menyapu setiap sudut kamar batu ini. Saat berikutnya, seolah-olah menerima agitasi terbesar, semua api meledak dalam cahaya yang paling intens, nyanyian naga bernada lebih tinggi dan lebih tinggi, seperti perayaan yang tidak pernah berakhir, jauh di dalam api, nyanyian naga tiba-tiba dimulai, membawa teror, keputusasaan, hal spiritual ilahi kuno, datang dari dunia lain. Kepala besar itu, perlahan-lahan terentang, menyilaukan seperti matahari dan tidak dapat melihatnya secara langsung, yang jelas adalah naga api kuno yang bermandikan api, setiap bagian, adalah api. Kepala naga besar, telah menempati seluruh ruang, Xiao Fan dan Lu Sueki menatap tercengang pada makhluk hidup yang tak tertandingi ini, hampir keluar dari dunia ini, bahkan lupa untuk melawan, hanya secara naluriah, kedua senjata bergabung untuk memblokir api yang menyapu, lebih. Hanya saja, kekuatan yang menyesakkan itu, sepertinya sudah menyatakan nasib mereka. Naga api 8 gurun, di perbatasan selatan legenda suku dukun kuno, binatang buas yang mengerikan yang dapat menghancurkan seluruh makhluk hidup di dunia, binatang spiritual terakhir yang dipanggil dari formasi 8 neraka liar, akhirnya setelah 10.000 tahun, kembali muncul ke dunia fana. Kepala besar itu, perlahan-lahan berubah menjadi api, tidak segera menghancurkan apapun, dari tanduk besar hingga taring di mulutnya, menampilkan warna transparan kemerahan misterius yang hanya muncul dalam panas yang ekstrim. Setiap kali naga itu bernafas, itu membawa gempa dahsyat ke kamar batu, seolah-olah ruang ini, untuk benda yang kuat ini, hanya tempat yang sempit, bahkan tubuhnya sampai sekarang, bahkan belum terungkap. Di belakang kepala naga, lingkaran cahaya 8 dewa yang berputar, tampak tenggelam ke dalam cahaya api yang menyilaukan, tidak jelas, lingkaran cahaya besar itu juga tampak sedikit goyah. Apakah karena kekuatan naga api ini yang bisa membuat seseorang merasa putus asa?
Atau apakah ingatan masa lalu yang merasuki tubuh ini? Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang akan memikirkannya lagi, karena saat ini, seolah-olah perlahan-lahan menyesuaikan diri setelah bangun, naga api besar, di kepalanya, mata besar transparan kemerahan, nyala api perlahan naik, kepala naganya juga perlahan berbalik. Saat berikutnya, kepala naga yang mengerikan, menghadap ke dalam kamar batu ini, dua sosok manusia di sudut yang melawan dengan kekuatan mereka. Mengaum, segera, gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Raungan itu, sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh, karena di udara yang penuh dengan api panas yang menderu, auman naga api 8 gurun yang mengerikan, terdengar sangat jauh. Dan apa yang Xiao Fan dan Lu Sueki hadapi secara langsung, adalah api besar yang melesat seperti gelombang pasang yang marah, dan tanah yang dulu kokoh, sekarang telah benar-benar runtuh dan berubah menjadi neraka lava. Banyak retakan besar, lava merah di bawah kaki mereka terlonjak dan merintih, seperti buih laut dari semburan ombak pecah, menghantam sisa-sisa bebatuan yang terbakar, terus menyala, mengeluarkan suara mendesis. Api mendidih, sangat banyak, sudah tiba di depan mereka. Dalam situasi putus asa ini, sepertinya sudah sulit bernapas. Wajah yang memerah merah, urat hijau tampak berdenyut sejenak di dahi Xiao Fan, sebelum banjir besar, kedua matanya melotot lebar. Dengan teriakan keras, tongkat pemakan jiwa meninggalkan tangannya, melayang di depannya. Pada saat yang sama, kedua tangan Xiao Fan membentuk simbol agama Buddha, tetapi apa yang melayang keluar dari tangannya bukanlah cahaya emas khusyuk yang biasa dari Buddhisme kuil Tianyin, melainkan cahaya merah gelap dengan jejak yang tidak biasa. Diaktifkan oleh mantranya, Sol Devouring tiba-tiba berdiri tegak, melayang di udara, di ujung Sinister Orb. Setelah tangan Xiao Fan membentuk simbol, kata-kata mantra emas Buddhisme muncul. Dan tongkat pemakan jiwa, tampak berputar di udara, membentuk gambar Taiji. Dan dalam gambar Taiji ini, apa yang berkedip bukanlah Taoisme Sekte King Yun yang benar-benar terang, melainkan dicampur dengan gambar yang berbeda dari mantra sekte jahat. Beberapa sekte kultivasi terbesar di dunia dengan cara yang benar, akhirnya untuk pertama kalinya, ditampilkan oleh seseorang yang berpengalaman di dalamnya. Di sinar merah, Lu Sueki berdiri dengan tenang di belakang Xiao Fan, menatap pria yang berusaha keras, menghadap bersamanya, biru samar dari Tianya, terpancar dari belakang Xiao Fan. Rambutnya, dalam angin sepoi-sepoi yang panas, melayang. Saat berikutnya, api yang berkobar bertabrakan. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi api, seperti tenggelam ke dalam tungku besar, menderita jurang kesengsaraan, api merah tak terbatas melolong di samping telinga mereka, seolah-olah banyak tangan menarik mereka dari segala arah, berniat untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Seluruh tubuh gemetar. Kemudian, di lautan api yang bergejolak, masih ada cahaya aneh, setelah ditelan, dengan keras kepala, berjuang untuk menyala di lautan api. Memakan jiwa, emas, hijau tua, merah, tiga warna terang, terpancar dari jiwa yang melahap pada saat yang sama, membentuk dinding tak kasat mata, di laut liar seperti kiamat ini, melindungi tuannya. Bagaikan keajaiban, pukulan dari Eight Wilderness Fire Dragon yang seolah-olah bisa menghancurkan segalanya, dihadang oleh Xiao Fan, bahkan Ash di bahunya, berkilat dengan mata merah yang marah, menatap naga api itu, membuat raungan marah. Tapi Xiao Fan jelas tidak enak badan, wajahnya memerah karena panas, pada saat itu menjadi pucat. Lu Sueki berdiri di belakangnya untuk pertama kalinya bisa merasakan bahwa Xiao Fan gemetar, dengan cepat mendukungnya, tetapi ketika dia menyentuhnya, dia terkejut. Seluruh tubuh Xiao Fan, anehnya panas, bahkan Lu Sueki dengan kultivasinya, merasakan tangannya terbakar, belum lagi Xiao Fan sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat Lu Sueki membantu tangan Xiao Fan, ia langsung bisa merasakan, meskipun Xiao Fan masih mempertahankan tangannya, namun tangan dan lengannya, tanpa sadar gemetar. Pukulan ini, sangat mengerikan. Pukulan ini kembali dengan tangan kosong, kepala Eight Wilderness Fire Dragon bergerak sedikit, tampak terkejut juga, di gunung api ini, kepala besar itu perlahan-lahan diturunkan, tidak membuat serangan lagi, tetapi malah melirik dua manusia tidak penting ini. Di mata naga, apakah api transparan ruby khusus itu? Zen, tangisan Phoenix yang jernih, cahaya biru melayang, Tianya tiba-tiba melesat dari tangan Lu Sueki, memantulkan sosok itu, melangkah maju, menghalangi di depan Xiao Fan, menarik napas dalam-dalam,
menghadapi keberadaan mengerikan itu dengan tegas. Rambut hitam, masih menari tertiup angin. Beberapa helai, diaduk dengan lembut dalam panas, mendarat di wajah Xiao Fan, meskipun ini adalah tempat seperti neraka hari kiamat, aroma samar yang dulu dikenalnya, masih menjalar ke hati. Ketika kamu merasa putus asa, apakah ada seseorang yang bisa menemanimu? Bahkan ketika tidak ada jalan tersisa untuk dilalui, apakah ada seseorang yang tidak pernah sekalipun meninggalkanmu? Mata pada saat itu menyapu masa lalu, tidak menyadari kebakaran hebat di sekitarnya, melihat selama masa muda, masa lalu. Dalam jurang kenangan yang gelap, persis seperti hari ini, seperti kembali lagi, ke waktu yang dulu polos. Jadi, angka ini, sungguh, tidak pernah berubah. Orang yang berubah, siapa itu? Setelah kepala Eight Wilderness Fire Dragon, lingkaran cahaya misterius 8 dewa ganas yang berputar, mulai berkedip, simbol aneh yang berbeda ditampilkan secara tidak jelas, di bawah lingkaran cahaya, berkedip-kedip tanpa henti. Kepala Eight Wilderness Fire Dragon tiba-tiba berhenti, sekuat itu, tampaknya menerima beberapa rangsangan, sekali lagi membuat raungan marah. Teriakan naga, seperti tsunami, datang menerjang. Pada saat itu, semua batu yang tersisa di tanah dalam gempa dengan cepat meleleh dan menjadi lava, dan hanya sesaat kemudian, tanah di bawah Xiao Fan dan Lu Sueki telah benar-benar hancur, berubah menjadi hamparan lava cair. Mendampingi teriakan naga, lautan lava cair, dari gelombang kacau asli, seolah-olah menerima tarikan yang sangat besar, semuanya mulai mengalir menuju suatu arah pada saat yang bersamaan. Banjir lahar mengalir lebih cepat dan lebih cepat, uap panas naik, mengubah ruang batu ini menjadi neraka lahar nyata. Segera, kekuatan yang terlalu kuat, merobek pusaran besar, api merah di atas lava membakar dengan ganas menghancurkan segalanya, seperti tarian di klimaks. Pusaran menjadi lebih besar dan lebih besar, tenggelam dalam-dalam, tangisan ditarik oleh aliran liar, dari jauh di dalam pusaran ini, perlahan-lahan keluar, seperti suara guntur, semakin keras, dan akhirnya, itu sudah memekakkan telinga, bahkan menutupi teriakan Eight Wilderness Fire Dragon di udara. Ketika arus lava yang bergolak hampir mencapai klimaksnya, diameter pusaran besar mencapai beberapa zang, dari dalam pusaran, mengiringi guntur yang memekakkan telinga. Zen, pada saat itu, langit dan bumi bergerak, kolom yang terbakar keluar dari pusaran besar, seluruhnya terdiri dari lava, hampir berdiameter 10 orang merentangkan tangan mereka, membawa momentum yang mustahil, menyerbu ke arah Lu Sueki yang tampak tidak penting dan Xiao Fan. Menyapu segala sesuatu, memandang dunia dengan mencemooh. Seolah-olah ini adalah kekuatan nyata yang tak tertandingi. Kekuatan api, esensi api. Sebelum kolom lava mencapai, Lu Sueki dan Xiao Fan merasakan kekosongan, beberapa saat yang lalu ketika mereka masih mengandalkan dinding batu terakhir di sudut, tersiksa oleh kekuatan liar, itu hancur menjadi potongan-potongan batu dan tersebar, dan apa yang terungkap di belakang mereka, bukanlah dinding batu yang kokoh, melainkan bebatuan yang terfragmentasi dengan retakan yang memperlihatkan lahar merah panas yang meleleh di bawahnya. Dan di atas mereka, naga api 8 gurun sedang mengincar mangsanya, di mana-mana, adalah lautan api yang membara, di bawahnya, adalah kolom lava yang tak terhentikan. Dalam cahaya api, di sela-sela nafas, apa yang gemetar? Apa itu, yang membuat tangan saling berpegangan, tidak mau melepaskan, terkait erat. Pedang itu, seperti bernyanyi di cakrawala jauh, membawa cahaya biru redup, dari 10 tahun, 100 tahun, ribuan tahun yang lalu dipuji dari mulut ke mulut sepanjang jalan, sampai hari ini, untuk orang yang dicintai, ditikam di depan. Angin dan api bersiul, dia seperti peri yang menyelam ke dalam api, sosok putih dalam cahaya api tiba-tiba meledak, kecantikan luar biasa berwarna cerah itu, melupakan apa yang dimiliki dunia, hanya di pinggiran tangan, yang tidak pernah melupakan kehangatan dan soliditas, menemani di samping. Apa yang harus ditakuti? Apa yang harus ditakuti? Pukulan pedang itu, sosoknya, pergi ke depan, menghadap angin dan menari, rahmat tiada taraf. Di belakangnya, nyanyian rendah, tongkat api yang tampak biasa, jiwa yang melahap sekarang, dari belakang, berkedip dengan cahaya hijau tua, terbang bersama dengan pedang biru. Sosok itu, tepat di sampingnya, dalam lautan api keputusasaan ini, sangat bergantung satu sama lain. Pedang tiannya bergetar sedikit, kecemerlangan bilah pedang, menembus lapisan angin panas dan awan, seolah-olah ingin menanggapinya,
pemakan jiwa juga membuat teriakan aneh, cahayanya melonjak. Hijau tua, biru, dua warna, di lautan api di sekitarnya, dari langit turun, tetapi tanpa niat untuk menghindari, alih-alih menuju kolom lava yang menyerbu ke langit, menusuk dari atas. Apa yang harus ditakuti? Apa yang harus ditakuti? Naga api di udara, tiba-tiba meraung, tangisannya panjang, bergemuruh tanpa henti. Api di sekitarnya, langsung naik, seolah-olah juga menari, melihat pesta pora kiamat ini. Dua sosok yang sepertinya menyatu menjadi satu, biru hijau tua yang meleleh dan kusut bersama, seperti meteor yang jatuh, bertabrakan dengan kolom lava. Kemegahan macam apa itu? Seperti kembang api besar yang meledak, seluruh lautan lava bergejolak dan menyembur, melesat tinggi menuju langit. Kolom api besar tampaknya mengamuk dengan gila di ruang yang sudah sempit ini, menghancurkan semua yang bisa dihancurkannya, hanya saja, ada satu aliran kecemerlangan, malah ditembakkan langsung di dalam kolom. Setelah momen berikutnya, waktu terasa lama sekali. Waktu membeku, siapa yang tahu? Lava yang bergelombang perlahan turun, lava cair yang berputar cepat melambat, pusaran besar mulai menyusut, hanya kolom api yang mengerikan itu, yang masih berhenti di atas lautan lava, berhenti pada saat itu juga. Sinar biru hijau tua, tiba-tiba dari satu sisi kolom api menembus lubang, menembak, saat berikutnya, disertai erangan rendah, suara, tutut, banyak lubang kecil terus muncul, biru hijau tua sinar menyala dengan gembira tanpa henti. Saat berikutnya, suara keras, kolom api besar dengan sedih runtuh, berubah menjadi lava yang mendidih, mendarat ke lautan lava di bawah. Di udara, Xiao Fan dan Lu Sueki sekali lagi muncul. Pakaian mereka, memiliki bekas luka bakar di mana-mana, beberapa bagian kulit mereka bahkan tampak terluka. Wajah mereka, menunjukkan kelelahan yang tak terhitung, dada, bibir Xiao Fan, diwarnai merah dengan darah. Hanya saja, mereka saling berpelukan, meskipun lemah, meskipun jelas tidak ada harapan, tetapi senjata di sampingnya, tianya dan pemakan jiwa, memancarkan kemegahan yang belum pernah dilihat sebelumnya yang tidak dapat dilihat secara langsung. Tangan mereka, masih berpegangan. Tubuh mereka, perlahan bangkit. Perlahan naik ke udara, sekali lagi, berdiri di depan naga itu. Dua manusia tidak penting, menghadap, diam-diam berdiri diam. Mata naga yang menyala-nyala, mengawasi pasangan ini, dari api misterius, tidak ada yang tahu tentang pikiran naga, atau mungkin, tirani seperti itu, bagaimana pedulinya pada manusia. Lingkaran cahaya misterius, yang sangat redup, untuk beberapa alasan, di belakang naga ini, bahkan 8 gambar dewa, tampaknya membutuhkan banyak usaha. Atau mungkin, untuk mengendalikan kekuatan yang lebih kuat, harga yang harus dibayar, akan lebih. Logika ini, sejak suku dukun kuno sampai sekarang, tapi berapa banyak yang mengerti. Berkedip di antara terang dan gelap, 8 dewa dan simbol yang berkedip, perlahan berputar. Naga itu tidak langsung menyerang, bagi dia, sepertinya sedang menunggu. Tubuh Xiao Fan, dari menahan rasa sakit dengan paksa, akhirnya mulai bergetar tanpa sadar, noda darah di dadanya, menjadi lebih besar. Lu Sueki diam-diam mengulurkan tangannya, memeluk pinggangnya, menariknya beberapa derajat, bersandar pada dirinya sendiri. Napas yang familiar, dengan lembut bergema di samping telinga, membawa kehangatan samar, bergema di samping wajahnya yang pucat. Merasa geli, dia tiba-tiba berpikir seperti ini. Kemudian, dengan lembut berbalik, menatapnya. Apa yang dia lihat, adalah Xiao Fan yang menatapnya. Dia perlahan mengangguk, tersenyum lembut. Xiao Fan memperhatikannya untuk waktu yang lama, di sudut bibirnya, akhirnya mengungkapkan sedikit senyum, membawa darah samar. 8 dewa yang terus berputar, tiba-tiba bersinar terang, dan kali ini, selain itu, salah satu api di dalam lingkaran cahaya tempat dewa binatang bergabung, juga menjadi untuk pertama kalinya gemilang, secara bertahap menutupi gambar dewa di sekitarnya. Dan seluruh lingkaran cahaya yang berputar, untuk pertama kalinya, meninggalkan kepala naga kembali, perlahan-lahan turun, bola api, mengikuti gerakan lingkaran cahaya, turun ke kepala naga, perlahan-lahan menyatu. Naga kolosal, tiba-tiba membuat raungan marah, seluruh lautan api tampak bergetar, apa itu, yang bisa membuat makhluk kuat ini merasakan sakit. Bola api itu perlahan tapi tak terbendung, tenggelam ke dalam kepala naga. Kemudian, 8 dewa dengan simbol misterius,
seolah-olah kemegahan mereka hilang sesaat, sekali lagi dengan cepat meredup. Naga itu menghentikan aumannya, membungkuk sedikit, lalu kepalanya yang besar perlahan-lahan terangkat kembali. Perasaan hancur, kembali muncul, menyelimuti mereka. Dan kali ini, untuk beberapa alasan, itu bukan pemandangan mengerikan yang sama seperti 2 kali sebelumnya. Sebaliknya, suhu di sekitarnya turun cukup banyak, lautan lahar masih menyala, tetapi arus lahar juga berkurang, seluruh neraka lava, tiba-tiba, esensi api tampaknya cepat diekstraksi. Naga itu, akhirnya sekali lagi menatap kedua sosok itu, kali ini, apa yang menyala di matanya bukan lagi api transparan ruby, melainkan sepasang mata emosi manusia liar yang rumit. Naga itu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya ke arah langit. Tampaknya, bernapas dalam-dalam, mengikuti gerakan itu, semua api yang menyala di udara, tampaknya kehilangan kilaunya, tetapi tekanan yang menekan Xiao Fan dan Lu Sueki, membuat seseorang begitu putus asa sehingga ingin menyerah. Dari mulut naga, tiba-tiba, aliran cahaya melintas. Itu bukan nyala api, itu adalah api murni yang asli. Tanpa kenajisan, tanpa keriuhan, yang paling mengerikan di dunia dan juga yang paling murni, api murni yang bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pelan-pelan keluar, tanpa panas yang hilang, hanya kolom api melingkar sempurna seukuran manusia, murni seperti batu giok, menuju ke arah mereka. Tianya di tangan Lu Sueki, perlahan-lahan jatuh, jiwa yang melahap di samping tianya, juga melayang kembali ke Xiao Fan. Hijau tua, sinar biru, perlahan surut. Tidak ada kekuatan manusia, yang bisa memblokir api murni yang tak terhentikan ini. Api itu, mendekat sedikit demi sedikit. Lu Sueki diam-diam mendongak, tidak lagi melihat ke sisi itu, di matanya, hanya ada satu orang, dan wajah itu. Dia melihat dalam-dalam, senyum tipis di bibirnya, menolak untuk melewatkan sedikit pun, seolah berniat untuk mengukir di hatinya, ke dalam jiwanya, sampai setelah 1000 tahun 10.000 nyawa, tidak bisa melupakan lagi. Api itu, mendekat, lengan Xiao Fan, tanpa peringatan apapun. Dan tangan ini, tubuh ini, berapa banyak waktu yang tersisa. Biarkan seperti ini, dia samar-samar berpikir, mati seperti ini. Hanya saja, keinginannya masih belum terpenuhi. Dia tertawa getir pelan, memegang erat-erat, tangan yang hangat dan lembut itu. Tiba-tiba, cahaya keluar dari api, seperti meteor yang meledak, seberkas cahaya api, melintas di benaknya. Pada saat itu kekacauan terjadi. Lu Sueki segera merasakan kegelisahan di Xiao Fan, tanpa sadar menarik tangannya. Hampir pada saat yang sama, api murni, sudah ada di samping mereka, mencari untuk segera, menyelimuti tubuh mereka. Kematian, atau hidup. Xiao Fan pada saat itu tiba-tiba berteriak, menarik dengan paksa, menarik Lu Sueki di belakangnya. Lu Sueki berteriak kaget, tetapi tidak punya niat untuk melarikan diri sendiri, malah memegang tangan Xiao Fan lebih erat. Dan pada saat percikan api itu, tangan Xiao Fan, tiba-tiba memiliki benda giok tapi bukan seperti giok, dikelilingi oleh batu giok, gambar api primitif di tengahnya, itu adalah Inferno Mirror. Saat berikutnya, api murni, mengenai Inferno Mirror. 8 gambar dewa di kejauhan, tiba-tiba bergetar, naga tirani yang kuat, kepalanya yang mengerikan tiba-tiba tertahan, semuanya, tampak berhenti. Kemudian, seperti suara dari dunia bawah, nyanyian lembut dan menenangkan, bergema santai, seperti 10.000 tahun yang lalu, gadis linglong yang lembut itu. Cermin neraka menyala, gambar api, seperti dihidupkan kembali, di bawah nyala api murni, seolah-olah menuangkan vitalitas tak terbatas, serakah mengisap esensi api paling murni di dunia ini. Ah! Tiba-tiba, Xiao Fan membuat tangisan ringan, Inferno Mirror terlalu panas untuk dipegangnya lagi. Meninggalkan tangannya, tetapi tidak jatuh, malah naik ke udara, di bawah mata naga, mulai berkedip. Panas, terpancar dari Inferno Mirror, membawa banyak kabut putih ilusi, seolah-olah menguapkan udara di sekitarnya. Berkumpul di sekitar Inferno Mirror, adalah kekuatan misterius yang besar, perlahan merobek udara di sekitarnya, kabut putih, perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok wanita cantik. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian sederhana, dia memegang tongkat di tangannya, wajahnya identik dengan patung yang berjaga di luar gua. Linglong, seperti teriakan menyayat hati, naga sekali lagi mengungkapkan kesedihan, kemudian, bola api muncul dari kepala naga, cahaya api tersebar, mengungkapkan tubuh dewa binatang,
Tapi melihat sekarang, tubuh Dewa Binatang layu, seolah-olah mencapai akhir hidupnya. Hanya saja, sepasang mata yang tulus itu, sebenarnya tidak pernah berubah selama 10.000 tahun. Dia telah melupakan segalanya di dunia, di matanya hanya ada wanita berkabut. Dia menuju ilusi itu, terbang, matanya mengandung kepuasan tak terbatas. Cermin Inferno diam-diam berputar, ilusi linglong tampak tersenyum juga, membuka tangannya, memeluknya. Melihatnya, mereka akan segera memeluk, tetapi di belakang Dewa Binatang, raungan yang mengejutkan, tak terkendali, naga itu, sekilas mengenali musuhnya, tubuh yang pernah dihancurkannya, membuatnya diserang secara intuitif. Bernapas dalam-dalam, napas naga panjang, wajah Xiao Fan dan Lu Sueki berubah, tetapi Dewa Binatang tampaknya telah melupakan sekelilingnya, atau mungkin, bahkan jika dia tahu, apakah dia masih peduli. Dia melompat, dalam kabut itu sebenarnya bukan ilusi, dia benar-benar bisa memeluk tubuh itu. Linglong, Linglong, dia diam-diam memanggil, seperti anak kecil, menutup matanya dengan puas. Linglong tersenyum, dengan lembut merapikan rambutnya. Naga kolosal meraung dengan marah. Api yang mengamuk pada saat itu tiba, menelan semuanya. Kedua sosok itu, di lautan api, perlahan menghilang, tetapi, tidak ada rasa sakit, malah yang perlahan terungkap, adalah kebahagiaan. Dalam cahaya api, Inferno Mirror tiba-tiba muncul, jatuh dari udara, tepat di samping tangan Xiao Fan. Xiao Fan dalam keterkejutannya, tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkap. Dan pada saat yang sama, di mana naga itu berada, seolah-olah kehilangan dukungan dari suatu kekuatan, celah besar itu mulai mengecil. Naga itu membuat raungan marah lainnya, penuh keengganan, tetapi bahkan ia tidak dapat menghentikan dirinya ditelan sekali lagi ke ruang misterius. Namun, pada saat terakhir, penuh kebencian untuk menghancurkan, menuju ruang ini, ia mencurahkan api mengerikan terakhirnya. Langit runtuh dan bumi hancur. Pada saat itu, semua lava meledak, ruang batu benar-benar meleleh. Ruang besar seperti pasir, mulai runtuh. Pada saat yang sama, banyak banjir lahar yang kacau mengalir, menyerbu ke segala arah. Xiao Fan dan Lu Sueki menyaksikan adegan kiamat ini, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melarikan diri. Namun pada saat ini, Inferno Mirror tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya hangat yang murni, mengelilingi mereka berdua, membungkus mereka dalam cahaya ini, dengan cepat bangkit. Dan di bawah mereka, semuanya telah berubah menjadi api. Seluruh 10.000 gunung dan daratan besar yang tak terbatas, barisan pegunungan yang tak terhitung banyaknya, seolah-olah pada saat itu juga, mendengar kegilaan itu mengaum. Puncak gunung yang terbakar yang memiliki menara tinggi selama 10.000 tahun, di lava cair yang mengamuk, secara bertahap runtuh, dan lava cair yang meledak ke langit, langsung menuju ke cakrawala. Di bawah api kiamat, pintu masuk gua, kayu hitam tercengang, dan macan hitam malah tertawa seperti orang gila, dengan keras berteriak, "Itu telah datang, hari ini akhirnya datang." Blackwood melotot, berteriak, "Apakah kamu gila?" Macan hitam tertawa terbahak-bahak, tetapi tiba-tiba membeku, keduanya terkejut pada saat yang sama, kemudian, di depan mereka, patung batu linglong yang telah berjaga selama 10.000 tahun, runtuh dalam sekejap, pecah menjadi beberapa bagian kecil, dan lalu ditelan gelombang lahar yang menyapu, lenyap. Macan hitam melolong ke langit, sikapnya seperti gila, "Nyonya, Nona, tunggu aku datang." Dan di bawah, napas Blackwood terasa berat dan gelisah, tiba-tiba dia berteriak, "Tidak, saya tidak bisa seperti ini, saya masih memiliki urusan yang belum selesai." Setelah berbicara, Blackwood tiba-tiba berbalik, terbang dalam sekejap, meninggalkan tempat yang akan segera dihancurkan ini. Black Tiger tidak peduli tentang kepergian Blackwood, tubuhnya yang besar berjaga-jaga di depan gua, tertawa terbahak-bahak di langit. Segera, pecahan batu yang tak terhitung banyaknya dan banjir lahar yang bergejolak, menelan sosoknya. Bumi tampak bergetar, binatang buas dan burung yang tak terhitung jumlahnya panik, puncak gunung yang tinggi ini, dalam gemuruh yang memekakkan telinga, dalam debu hitam pekat, runtuh dengan gemuruh. Cakrawala di cakrawala, mulai turun hujan. Hujan api. Di 10.000 gunung besar, hujan turun selama 3 hari 3 malam. Setelah 10.000 tahun, siapa yang masih ingat peristiwa masa lalu ini? Lembah Fenxiang. Di aula sungai gunung yang megah,
saat ini hanya ada keheningan, selain Li Sun dan sekelompok murid elit yang telah memasuki 10.000 gunung besar yang misterius. Kali ini sebagian besar murid lembah, entah mendaftar untuk berpatroli di pekarangan, atau belajar di kamar mereka sendiri. Tidak banyak yang akan datang ke Aula Master Lembah Fenxiang ini. Tempat ini selain larut malam, saat ini adalah saat paling tenang sepanjang hari di Mountain River Hall. Namun, ada dua sosok, berdiri di dalam pintu masuk aula, dalam keheningan, menatap Cakrawala Selatan. Di Cakrawala yang jauh, jauh di dalam 10.000 gunung besar yang misterius dan berbahaya, kolom api yang sangat besar, melesat ke langit, membawa serta lava cair merah dan awan abu hitam, potongan-potongan batu yang tak terhitung banyaknya bercampur di dalamnya, terbawa tinggi oleh kekuatan besar dan kemudian seperti letusan, menyembur ke segala arah. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh, tetapi mereka tampaknya merasakan raungan marah yang memekakkan telinga yang bergema di antara langit dan bumi. Bahkan di bawah kaki mereka, mereka samar-samar bisa mendeteksi bumi bergetar. Sudah seperti ini pada jarak lebih dari 1.000 mil, lokasi di mana letusan terjadi jauh di dalam 10.000 gunung besar, pemandangan seperti apa yang tak terbayangkan itu. Tidak ada yang tahu, setidaknya, dua orang yang berdiri di dalam aula, tidak tahu. Yun Yilan tampak acuh tak acuh, setelah waktu yang lama, dia tidak berbicara sepatah kata pun, diam-diam memperhatikan kolom api kolosal yang setelah meletus selama beberapa waktu, namun masih tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Dan orang yang berdiri di belakangnya, adalah adik laki-lakinya Sangguan Ce, yang juga mengawasi tiang api, tetapi wajahnya jelas jauh lebih rumit, ekspresinya juga terombang-ambing antara gelap dan terang. Waktu yang lama, dalam keheningan, kegelapan datang dengan tenang, langit berangsur-angsur menjadi gelap, beberapa murid melewati daerah ini, tetapi segera menyadari atmosfer yang tidak normal dan dengan cepat mundur, sampai akhir, mengikuti hilangnya sinar terakhir cahaya senja, bahkan jika Anda melihat ke atas, kejadian aneh di Cakrawala, secara bertahap menjadi tidak jelas. Jauh di sana, di beberapa sudut lembah Fenxiang, sosok Yun Yilan dalam bayang-bayang, bergerak dan kemudian perlahan berbalik. Sangguan Ce menatapnya dengan tenang, tatapan Yun Yilan bertemu dengannya dan kemudian untuk beberapa alasan, berbalik, perlahan pindah ke aula. Sangguan Ce menghela nafas dalam hatinya, melihat terakhir ke Cakrawala Selatan dan juga pindah. Langkah berat yang tenang, bergema di aula yang tenang, namun tampak begitu keras. Langkah kaki yang berat, tidak tahu hati siapa yang diinjaknya. Yun Yilan di kursi tengah aula, duduk, langit telah gelap, tetapi tidak ada cahaya di sini, bukan karena murid lembah Fenxiang bermalas-malasan, tetapi malam seperti ini, berbeda dari biasanya, mereka cukup pintar untuk tidak berkunjung ke sini. Yun Yilan duduk dalam kegelapan, wajahnya tampak kabur, setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berbicara, tidak menyangka, sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang dapat menghancurkan gua kuno iblis penakluk, mampu menghancurkan penjahat itu. Sangguan Ce duduk di bawah Yun Yilan, meskipun dia adalah juniornya, tetapi wajahnya, jauh lebih kuyu daripada Yun Yilan, hanya suaranya, tampak jauh lebih normal daripada Yun Yilan, dengan acuh tak acuh berkata, karena Sekte King Yun, Daoxuan mampu melukai Dewa Binatang, sekarang seseorang telah memikirkan cara untuk membunuh iblis binatang itu, ini tidak dianggap sesuatu yang mencengangkan. Yun Yilan terdiam untuk waktu yang lama, tidak berbicara, tetapi setelah waktu yang lama, tawa pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, prediksi oleh manusia pada akhirnya masih kalah dengan rencana surga, upaya 100 tahun, turun, saluran pembuangan seperti ini. Sangguan Ce ragu-ragu sejenak, seolah-olah diam-diam merenungkan kata-kata yang tepat, perlahan berkata, mungkin, masih ada metode lain di Fenxiang Jade Volume. Yun Yilan punuk, Sangguan Ce segera menutup mulutnya, suasana berubah sedikit canggung tapi Yun Yilan jelas masih dalam suasana hati yang buruk, tidak memiliki niat sedikit pun untuk meredakan situasi, hanya duduk diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Wajah tua Sangguan Ce, kerutan tampak semakin dalam di bayang-bayang, matanya memantulkan kilatan rumit, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, Yun Yilan tiba-tiba memanggil, saudara junior Sangguan. Sangguan Ce terkejut, berkata, apa? Yun Yilan dengan acuh tak acuh berkata, yang lain tidak mengerti, tetapi rahasia di lembah Fenxiang saya, hanya kami berdua yang mengetahuinya dengan jelas.
Alasan mengapa nenek moyang kita memutuskan untuk mendirikan sekte di perbatasan selatan lembah Fenxiang yang terpencil ini, Anda harus tahukan. Petik 2. Sangguan C menghela nafas, sedikit kelelahan dalam suaranya, berkata, itu karena pendiri menemukan reruntuhan, Inferno Altar, suku dukun perbatasan selatan kuno, dan dari sana menemukan kekuatan dukun rahasia yang kuat dan aneh. Yun Yilan mengangguk perlahan, berkata, itu benar, karena itu, sekte lembah Fenxiang kemudian mulai meletakkan akarnya dan tumbuh di tanah terpencil perbatasan selatan, memantapkan dirinya dan berkembang sampai hari ini. Berbagai mantra dukun misterius kuno, di atas keterampilan cara sejati yang diturunkan oleh generasi nenek moyang kita, menciptakan status dan reputasi yang dinikmati lembah Fenxiang kita hari ini. Berbicara sampai di sini, suara Yun Yilan tiba-tiba berubah suram, tapi dalam beberapa ratus tahun terakhir, meskipun nenek moyang kita kelelahan, di perbatasan selatan suku dukun mantra, kekuatan terkuat, api surga, kami hanya berhasil memahami puncak gunung es. Ekspresinya perlahan berubah menjadi kemarahan, dengan dingin berkata, ketika saya mengambil alih sebagai penguasa lembah, pernah bersumpah di depan nenek moyang kita, bahwa saya pasti akan mengungkap rahasia suku dukun api surga, dan memimpin lembah Fenxiang kami untuk mendominasi dunia, untuk menjadi pemimpin orang banyak. Tapi aku tidak pernah menyangka, sekarang bukan hanya tidak demikian, malah satu-satunya kunci untuk menjelajahi api surga, formasi 8 neraka liar yang ditinggalkan oleh suku dukun, semuanya hancur, dan di atas itu, bahkan cermin neraka yang paling penting, juga hilang. Dalam kegelapan, tubuh Sangguan C tiba-tiba bergetar. "Pa!" Sebuah suara renyah, terdengar dari tangan Yun Yilan, dalam kemarahannya, dia telah mematahkan lengan kursi. Di aula, sejenak hening. Setelah waktu yang lama, Yun Yilan menghela nafas panjang, perlahan berdiri, nadanya sedih, berkata, hari itu ketika terjebak di sudut yang sempit, kebetulan dari buku-buku kuno perbatasan selatan, menemukan bahwa selain altar Inferno, ada formasi lain di gua kuno iblis penakluk, dan dengan demikian membuat skema dengan harimau. Masalah hari ini, sayang sekali, Ai. Dia menghela napas panjang, kelelahan yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Di luar aula yang sepi, selain tangisan serangga, tidak ada suara lain, murid-murid itu, sebagian besar harus tidur nyenyak. Siapa yang tahu, di malam ini, dua tetua akan duduk diam di aula. Yun Yilan tampak gelisah hari ini, sikap tenang masa lalu hilang sepenuhnya, mengungkapkan pikirannya yang kacau, mondar-mandir beberapa kali dan akhirnya setelah menghela nafas ke langit, tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lalu menuju ke aula belakang. Sangguan C duduk di sana tanpa bergerak, menyaksikan Yun Yilan akan menghilang ke ruang belakang yang gelap dan redup, kilatan tiba-tiba di matanya, seolah ragu-ragu, akhirnya membuat keputusan dan berdiri. Kakak senior, sosok Yun Yilan berhenti, berbalik dan dengan acuh tak acuh berkata, ada apa? Sangguan C perlahan, seolah-olah setiap kata dipikirkan dengan hati-hati dalam pikirannya, berkata, setelah berpikir dengan hati-hati, masih ada harapan untuk masalah ini. Yun Yilan mengangkat alisnya, berkata, apa yang kamu katakan? Sangguan C, seolah-olah mulutnya telah mengering, menggerakkan tenggorokannya dan perlahan berkata, sekarang dunia sudah tahu ada dua tempat yang pernah memiliki formasi, Inferno Altar dan Subdue Devil Cave, dihancurkan, untuk mempelajari teka-teki, Heaven Fire, dari formasi ini, saya khawatir itu hanya peluang kecil. Yun Yilan mendengus, berkata, itu benar, lalu apa yang kamu usulkan? Sangguan C, terdiam sejenak, berkata, saya sedang berpikir, formasi adalah benda mati, jika cara ini tidak mungkin, maka mungkin, kita bisa mendapatkannya dari orang ini. Yun Yilan entah bagaimana tidak sabar, berkata, orang apa, yang masih tahu? Tiba-tiba matanya membesar, ekspresinya berubah serius, setelah terdiam beberapa saat, perlahan berkata, maksudmu setelah gua iblis penakluk runtuh, masih ada seseorang dari suku dukun perbatasan selatan yang selamat. Sangguan C menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekan dadanya, tetapi setelah beberapa saat, dia melanjutkan, saya tidak terlalu percaya diri, tetapi dari dugaan saya, setelah gua berubah menjadi abu, itu bukan manusia atau demon saman suku yang selamat, salah satunya, kemungkinan besar tidak akan mau binasa bersama-sama. Dia perlahan mengangkat kepalanya, suaranya entah kenapa menjadi serak, berkata, jika saya tidak salah,
orang ini mungkin akan selamat. Jika demikian, orang ini akan berada di dunia ini. Orang yang paling tahu tentang dunia ini, mantra dukun misterius suku dukun kuno, kita dapat dari orang ini, mungkin mendapatkan sesuatu, mungkin ada kemungkinan. Yun Yilan terdiam, tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan fokus. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk, berkata, itu benar, saudara junior Anda benar-benar memiliki wawasan yang tajam, meskipun kemungkinannya tidak besar, tetapi lebih baik daripada putus asa. Karena memang begitu, maka saya akan menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan ke 10.000 gunung besar, terutama untuk mengunjungi masalah ini dan pada saat yang sama, lihat bagaimana keadaan Suner dan yang lainnya. Perjalanannya ini, menghadapi peristiwa perubahan besar seperti itu, bukan itu yang bisa kita prediksi, itu juga sulit baginya. Petik 2. Sang Guance menghela nafas pelan di dalam hatinya, berdiri, mengangguk dan berkata, ya. Yun Yilan meliriknya, mengungkapkan senyum tiba-tiba, berkata, saudara laki-laki, baru saja saudaramu, aku tidak dalam suasana hati yang baik, aku bisa mengatakan sesuatu yang tidak pantas, kamu jangan mengambilnya ke dalam hati. Sang Guance menggelengkan kepalanya, berkata, kakak senior, Anda terlalu baik, saya tidak akan melakukannya. Yun Yilan tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke aula belakang, menghilang dalam bayang-bayang. Di aula yang luas, hanya menyisakan satu sosok, berdiri diam. Kegelapan dengan tenang menyapu, menelan sosoknya. Perbatasan selatan, 10.000 gunung besar. Gemuruh memekakkan telinga yang bergema di antara langit dan bumi, gunung berapi yang menderu yang membuat bumi bergetar, akhirnya setelah 3 hari 3 malam letusan, berangsur-angsur melemah. Langit penuh api dan hujan seperti pemandangan kiamat, tidak tahu kapan akan berhenti, hanya saja banyak puncak gunung, sungai, tanah, di mana-mana memiliki bekas luka bakar, tampak dari jauh, seolah-olah ada banyak gunung berapi, terbakar di tanah yang menyedihkan ini. Hanya saja, awan gelap di cakrawala akhirnya menyebar, sinar matahari yang hangat kembali menyinari tanah ini. Bahkan dari jauh, udara masih mengandung jejak bau terbakar belerang yang mengganggu, tetapi pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dari dalam, sebagian besar, adalah bau segar. Semuanya, pada akhirnya harus diakhiri. Siang dan malam, bolak-balik perubahan posisi bintang, siapa yang bisa melihat melalui perubahan kehidupan dunia. Gugusan bintang berkelap-kelip, awal terbitnya bulan yang cerah. Angin sepoi-sepoi angin malam, pepohonan bergerak dalam gelombang. Malam yang damai, diam-diam turun ke sini. Tangisan pelan, seperti bayi tertidur, tanpa sadar dia mengulurkan tangannya, apa yang dia tangkap. Kulit hangat, mantap, tepat di sampingnya, padat dan tidak pernah pergi. Bibirnya, seolah menerima banyak kepastian dalam mimpinya, sebuah senyuman tipis. Di malam hari, di bawah bintang-bintang, angin sepoi-sepoi bertiup pelan. Rambutnya yang sedikit berantakan, beberapa helai, bergerak lembut tertiup angin, mendarat di wajahnya yang seperti batu giok. Dia dengan lembut mengerutkan kening, ekspresi seperti anak kecil, keindahan semacam itu dalam ketidakteraturan, dalam kedamaian, tampaknya meresap jauh ke dalam jiwa. Xiao Fan diam-diam memperhatikan wajah tidur ini, dia hanya di sisinya, seolah-olah tidak pernah sedekat ini sebelumnya. Dia diam-diam tidur, menghirup udara segar dari angin malam perbatasan selatan ini, angin bertiup melewatinya, dadanya naik dengan lembut, bibirnya tersenyum. Dia tiba-tiba melihat ke atas, bulan yang cerah itu, telah bergeser tepat ke tengah, memancarkan cahaya lembut dan hangat, menerangi dunia. Cahaya bulan seperti air, tumpah ke mereka. Pakaian seperti salju, orang seperti batu giok. Ini adalah sebuah tebing di suatu tempat di 10.000 gunung besar yang tinggi, tebing tunggal menjorok keluar dari puncak sekitar 1 zang, karena terletak lebih jauh dari Gua Iblis Penakluk, dan letusan gunung berapi yang besar tidak berdampak banyak di tempat ini, hanya ketika api dan pecahan batu dari hujan dan api yang turun, memulai beberapa kebakaran, tetapi api segera padam. Dan di tebing yang tinggi, akibat dari bencana itu masih bisa dilihat, hanya menyisakan banyak abu. Mereka berdua, melarikan diri dengan perlindungan Inferno Mirror, karena kelelahan yang berlebihan, segera keduanya merasa tidak sadarkan diri, dan ketika Xiao Fan bangun, dia menemukan dia sudah berada di tebing ini bersama Lu Sueki. Setelah kekacauan, adalah malam yang sejuk dan damai seperti ini. Tiba-tiba, seruan lembut, dia berbalik,
wanita cantik yang tertidur itu, setelah senyum tipis, perlahan membuka matanya. Jelas, lembut, mata yang mencerminkan sosoknya. Tiba-tiba, seolah-olah dunia telah berhenti, jauh di dalam jiwanya, di suatu tempat itu retak dengan tenang. Kemudian, setelah menatap dalam-dalam, dia sedikit, seolah-olah masih memiliki sedikit rasa malu, tersenyum. Senyum itu, di malam yang dalam, di kegelapan, seperti bunga bakung yang cerah dan indah. Setelah waktu yang lama, namun seperti dalam waktu singkat, cahaya kehilangan maknanya, tapi siapa yang peduli? Xiao Fan juga tersenyum, hangat, senyum itu, seperti pemuda itu. Dia mengulurkan tangan, ingin memegang tangannya dan tidak pernah melepaskannya, tetapi menemukan, tangan mereka sudah menyatu, tidak pernah sekalipun terpisah. Wajahnya merona merah, perlahan, duduk. Pakaian diam-diam jatuh, itu adalah pakaian luar Xiao Fan yang menutupi dirinya. Dia melirik Xiao Fan, tidak mengatakan apa-apa, hanya senyum di bibirnya, semakin dalam. Angin malam bertiup lembut, seperti tangan lembut menyapu, di kejauhan, pohon-pohon berdesir, bergema di malam ini. Lu Sueki melihat sekeliling, tidak jauh dari mereka, di samping tebing, pedang tiannya ditusukkan ke bebatuan, bilahnya seperti jari-jari air musim gugur, didirikan di angin, dan di samping tiannya, pemakan jiwa Xiao Fan juga terbaring dengan tenang di sampingnya, di tanah. Kedua senjata itu, sekarang, tampak begitu sunyi, siapa yang tahu, masa lalu apa yang dimilikinya. Sinar hijau tua pada tongkat itu berkilauan, memantulkan bersama dengan biru muda tiannya, sepasang senjata yang pernah terjerat dengan permusuhan ribuan tahun ini, saat ini, tampak seperti saling melengkapi dan bergabung. Raungan pelan di belakang, keduanya berbalik, sesosok besar melintas di hutan, itu adalah Tao Ti, tampaknya entah bagaimana jengkel dari suaranya, tetapi segera, zi yang familiar terdengar, seolah menghiburnya. Setelah beberapa saat, Tao Ti menjadi sunyi dan tidak mengeluarkan suara lagi. Keduanya berbalik, saling memandang. Xiao Fan sedikit ragu, berkata, "Itu Tao Ti, aku datang untuk itu. Besok aku harus." Kemudian dia tidak melanjutkan, karena pada saat ini, tangan lembut yang adil, dengan ringan menutupi mulutnya. Dia langsung terdiam, tubuhnya tampak gemetar. Angin malam berhembus, mengibaskan rambutnya. Di matanya, di malam seperti ini, tampak kabur. Tapi, senyum itu, tidak pernah pergi. Lu Sueki hanya tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. Ini adalah pria yang telah dia cari berkali-kali dalam mimpinya. Setelah waktu yang lama, dengan ringan, diam-diam berkata, "Jangan repot-repot tentang besok, oke?" Malam seperti es, turun ke dunia fana. Xiao Fan menatap kosong padanya, menyaksikan wajah yang tak tertandingi dan senyum hangat itu, menyaksikan kekeras-kepalaan dan kesedihan samar di balik senyum itu. Angin malam masih bertiup, rambutnya di bahunya, menari dengan lembut, aroma samar, bertahan di udara. Sosoknya, sangat kurus, tetapi, kecantikan semacam itu, adalah sesuatu yang bisa dihapus oleh banyak perubahan kehidupan dunia fana. Jangan repot-repot tentang hari esok. Baik, bulan yang cerah, bintang yang padat. Malam itu tak terbatas. Dia memegang tangannya, dipegang di telapak tangannya. Cakrawala tak terbatas, siapa yang akan peduli tentang kebahagiaan kecil di dunia ini? Tubuh kurus, seolah-olah gemetar tertiup angin, emosi berdenyut diam-diam, seolah-olah waktu telah berjalan selama ribuan tahun di sungai waktu. Di Cakrawala, apakah ada seseorang yang tersenyum dan menatap jauh? Apakah itu sukacita? Apakah itu sakit? Jangan repot-repot. Apa besok? Bagaimana besok? Mengapa peduli? Merangkul ke dada, dengan lembut memeluk, ke dalam dadanya.